sekalian. Senang bertemu lagi di training kita ini. Pada kesempatan ini kita akan training proses safety management, manajemen keselamatan proses. Kalau lihat sini gambarnya, ya ini pabrik ya, pabrik petrokimia. Jadi mungkin salah satu contoh proses safety management itu ya di pabrik petrokimia ini ya. Dan kebetulan juga saya dulu pernah kerja di sini, jadi saya akan banyak sharing juga. Oke. Oke, apa tujuan pembelajaran kita? Kita memahami konsep dasar proses safety management atau PSM. Nanti saya akan singkat aja ya, praktis. Memiliki pengetahuan mengenai penanganan risiko kecelakaan proses. Memiliki pengetahuan umum tentang elemen-elemen PSM, nanti FSM itu dibagi-bagi elemennya. Dan mengetahui penerapan praktis PSM dalam kegiatan industri. Saya lihat nih sebagian peserta training ada yang udah tahu juga ya, pernah ikut tentang PSM, nggak apa, nanti kita sama-sama, kita bisa sharing juga, kita coba cari update apa lagi dalam kondisi saat ini. Oke, summary-nya apa? Pada awalnya nanti saya akan menyampaikan pendahuluan, konsep dasar dan sejarah PSM. Saya akan jelaskan perbedaan antara occupational, personal dengan proses safety. Nanti ada beberapa buah insiden berkaitan dengan PSM. Kita akan mengenal juga elemen-elemen PSM, tapi singkat aja ya, summary aja. Terus juga mengenal proses safety event dan pengendaliannya, bagaimana mengendalikan kecelakaan proses safety. Terus juga kita lihat bagaimana penerapan PSM dalam kondisi proyek, normal operation, outage, ataupun emergency. Model pembelajaran kita adalah aktif, interaktif, atau diskusi terbuka ya. Jadi ini karena materinya agak lumayan perlu pemahaman agak dalam, jadi saya minta pengen kita interaktif ya. Nanti silakan aja kalau ada yang nggak jelas, tanyakan, silakan di open aja, raise hand, nanti kita bisa diskusi bersama-sama. Oke, ini terakhir resume saya tadi ya. Jadi emang saya kebetulan pernah kerja di pabrik petrokimia di Abu Dhabi. Nah nanti di sini emang banyak penerapan proses safety. Nanti saya akan banyak sharing lah di sini seperti apa. Karena di berbagai industri yang paling kita tuh ya petrokimia atau migas lah paling cocok bagaimana penerapan di proses safety ini. Oke, intinya PSM ini kita akan coba lihat apa sih sebenarnya proses safety, apa saja bahayanya, mengapa penting, apa dampak dan manfaatnya, bagaimana cara mencegah bahayanya, dan bagaimana mengelola bahaya itu di tempat kerja kita. Ini poin-poinnya ya, poin-poin pertanyaan yang harus kita pahami bersama, dan mudah-mudahan setelah training ini bisa terjawab semua pertanyaan ini. Oke, saya akan berikan penjelasan yang pertama ya. Ini penjelasannya sederhana, tapi dipahami dengan baik ya. Jadi ini kan ada gambar nih pabrik lah, seolah pabrik ya, di sebuah pabrik. Pabrik itu kan ada bisa timbul kecelakaan. Nah, kecelakaan tuh kalau berhubungan dengan orang terjatuh, terluka, sampai segala macam ya, terbakar itu namanya personal safety. Personal safety. Ini istilahnya gitu ya, kecelakaan karena berhubungan dengan orang. Nah, tapi ada juga kecelakaan karena proses. Nah, ini kan gambarnya ya, ada kebakaran, ledakan, segala macam. Ini namanya proses safety event. Inilah namanya proses safety, ini namanya personal safety. Nah, kalau untuk menilai risikonya ini istilahnya ada JSA, ada HIRA ya, Job Safety Analysis, Hazard Identification, ini adalah untuk personal. Nah, tapi kalau untuk proses safety event, metodenya agak lebih komplit lagi ya, ada HAZOP, HAZID, FMEA istilahnya. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Tapi hal yang sangat penting dipahami adalah ada personal safety berhubungan dengan orang, ada proses safety. Kita akan banyak bicara di proses safety ini. Oke ya, ini hal pertama harus kita pahami dengan baik. Kita akan bicara di sini. Kita tidak akan bicara berhubungan orang kepleset, jatuh, atau luka. Kita akan banyak kejadian seperti ini. Jadi ledakan, kebakaran, kebocoran gas. Oke? Paham ya? Oke, lanjutkan. Ini harus benar dipahami dari awal ya. Sebab jangan sampai orang salah paham. Kita bicara proses safety, kita nggak bicara tentang kecelakaan yang kecil-kecil, tapi kecelakaan besar. Jadi bahaya di tempat kerja itu kan kalau yang berhubungan dengan personal, occupational health istilahnya itu, terjatuh, tertabrak, tertusuk, terkena benda B3 ya, benda berbahaya beracun,
iritasi kulit, pernapasan, setrum. Nah, ini adalah bahaya-bahaya personal. Nah, kalau bahaya proses, itulah bahaya timbul dari proses produksi. Ada material berbahaya, ada energi, sehingga timbul ledakan, kebakaran, ada proses kimia. Apa kejadiannya? Kebakaran, ledakan, kebocoran gas atau zat berbahaya. Nah, inilah namanya bahaya-bahaya proses. Ini adalah bahaya-bahaya keselamatan personal. Selama ini kita mengenal nama safety, ya ini safety berhubungan dengan personal ya. Nah, ini personal safety, ini namanya proses safety, berhubungan dengan proses. Oke? Ini harus dipahami dengan baik ya, sebelum kita bicara lebih jauh. Nah, ini gambarnya kira-kira. Ini personal safety ya. Orang kena kabel, jatuh, terkena mesin, kejatuhan benda, patah kakinya, patah tulang, segala macam. Ini ada personal, kecelakaan personal. Ya. Kalau proses safety, ya seperti inilah. Ada kebakaran, kebocoran, ledakan. Inilah kira-kira gambarnya. Jadi, intinya proses safety itu lebih besar dampaknya daripada personal safety. Personal safety mungkin ya orang luka, dan bisa sampai meninggal ya. Tapi paling 1 atau 2 orang. Tapi kalau proses safety, meninggal itu banyak. Bisa puluhan, ratusan, bahkan sampai ribuan kejadian. Jadi ini lebih besar proses safety ini. Oke? Nah, inilah kira-kira gambarannya. Ini petrokimia ya. Ini contoh ledakan. Pabrik petrokimia yang meledak hancur seperti ini. Nah, ini contoh di pabrik ini manufacturing ya. Ini mesin bubut. Kecelakaan ya personal. Orang kena luka segala macam di sini. Nah, kalau di sini kecelakaan besar, ledakan, kebakaran. Nah, inilah contohnya. Jadi dampaknya besar sekali ya. Ini contohnya, ini adalah anjungan minyak lepas pantai yang terbakar, meledak. Ini pabrik. Ini anjungan lepas pantai juga ini. Ini petrokimia. Ini seperti inilah. Jadi lihatlah betapa dampaknya sangat parah, sangat besar proses safety itu dibandingkan personal safety. Walaupun sebenarnya kejadiannya jarang-jarang dibandingkan personal safety, ini jarang-jarang kejadiannya, tapi kalau terjadi dampaknya sangat besar. Oke. Jadi kalau personal safety itu kan luka, cacar, kebakaran. Kalau ini kebakaran, ledakan. Oke, sebelum kita bicara lebih jauh ya, saya ingin semua benar-benar memahami ini ya. Ada yang ditanyakan untuk ini? Jelas ya? Silakan kalau ada yang ditanyakan, resen aja. Silakan selama paparan mic tetap boleh dibuka ya. Silakan langsung saja para peserta karena Pak Hendra ini lebih suka kalau interaktif ya. Ada feedback di tengah-tengah paparan tidak ada masalah. Silakan. Oke. Baik. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Jadi ini kita akan bicara proses safety. Oke. Nah, kita lihat sejarahnya seperti apa. Proses safety itu berkembangannya belakangan setelah personal safety yang lebih dahulu ya. Jadi safety itu tentang personal dulu yang banyak berkembang, setelah itu proses. Nah, concern terhadap proses safety itu terjadi setelah banyak kecelakaan besar di industri berisiko tinggi, minyak, gas, tambang, petrokimia. Jadi emang di proses safety itu di industri berisiko tinggi. Kalau industri risiko rendah akan misalnya pabrik tekstil atau pabrik makanan atau bengkel jangan terjadi ya. Tapi di pabrik-pabrik yang berisiko tinggi. Analisa ini pertama kali terjadi di pas ada kecelakaan kebakaran besar di pabrik kimia di Inggris tahun 63. Itulah setelah itu 63 dianalisa mulai awal. Nah, ini mulai berkembang adalah setelah tahun 90-an ya. Sebenarnya pertengahan 80-an sampai 90-an sampai akhirnya OSHA itu lembaga keselamatan Amerika ya, Occupational Safety and Health Administration Amerika mengembangkan PSM. Jadi PSM ini dikembangkan awal oleh OSHA dan diterapkan di berbagai tempat di seluruh dunia. Nah, setelah itulah mulai diterapkan industri berisiko tinggi, migas, tambang, petrokimia. Nah, ini kita bicara ya. Jadi emang kebanyakan di area-area sinilah proses safety. Karena kalau untuk yang industri yang sederhana, yang ringkas, tidak perlu proses safety. Misalnya kayak pabrik tekstil, atau bengkel, atau apa kan nggak begitu. Nah, tapi di industri berisiko tinggi lah, ini banyak digunakan. Ini bedanya proses safety dengan yang lainnya.
Oke, nah inilah sejarahnya. Jadi ini contoh-contoh kecelakaan besar ya. Ini ada, nanti saya jelaskan istilah-istilah ini ya. Ini tempat-tempat yang kejadian tuh tahun 70, tahun 75. Jadi emang mungkin 2 tahun 3 tahun lah sekali kejadian, tapi besar sekali ya. Sampai ada Bhopal, sampai yang terakhir itu kan kita masih ingat Deepwater Horizon ya, yang BP di Teluk Meksiko Amerika tuh yang anjungan banyak lepas pantai yang meledak dan mencemari laut. Yang terakhir itu. Tapi emang ini awalnya satu simbol kasus yang sangat penting adalah Bhopal. Bhopal itu adalah di daerah di India, di mana terjadi ledakan di pabrik kimia yang menyebabkan ada gas beracun keluar dan mengenai penduduk di sekitarnya. Nah, setelah kasus inilah, maka PSM, proses safety itu mulai dikembangkan, diresmikan sampai sekarang. Kalau dulu kasus-kasus kejadian itu di tangan sendiri ya, di tangan sendiri itu kan. Nah, akhirnya setelah kasus Bhopal inilah dijadikan standar dunia PSM ini, proses safety management. Oke, nanti seperti apa kita akan lebih lihat ya, lebih jelas lagi setelah ini. Tapi ingat ya, Bhopal inilah 85, nanti saya akan jelaskan kasus Bhopal seperti apa. Disinilah mulai dikembangkan proses safety management. Oke, sekarang kita akan langsung aja ya. Nah, ini ada video tentang kasus di Bhopal. Jadi Bhopal itu daerah di India, ada pabrik kimia yang meledak ya. Oke, ini ada videonya. Saya akan putar videonya. Silakan, ini ada videonya. Saya akan coba putar ya. Oh, nggak mau ya. Sebentar Pak Agung ya, ini videonya saya itu dulu. Sebentar ya. Ini agak Nah, oke. Ini ada video. Ini video adalah kecelakaan di India. Jadi pabrik itu adalah milik Unum Carbide. Unum Carbide itu perusahaan Amerika, tapi dia punya pabrik di India. Nah, inilah di pabrik India ini terjadi kecelakaan. Bu, coba kabelnya itu sana. Belum ini ya Pak Hendra, belum muncul ya? Belum muncul videonya? Kenapa? Videonya belum kelihatan. Tapi tampak Pak Agung ya itunya, layarnya. Di sini belum kelihatan Pak Hendra. Oh. Ada masalahnya. Mungkin di stop dulu, share screen-nya diulang lagi pakai yang ini. Oh iya, sebentar nih. Yang share screen ya, bukan share PowerPoint ya. Bener Pak Agung. Aduh, jadi gini ya. Tapi dengar suaranya Pak Agung ya, masih lihat ya layarnya ya. Tapi videonya belum muncul. Ya, sebentar. Waduh, oke.
Mungkin Pak Hendra stop dulu. Pak Hendra stop dulu Oh, share stop dulu ya. screen-nya. Oke, oke. Stop Yaudah. dulu share screen-nya, nanti di share screen Oke, oke. ulang. Oke, oke. Bukan. Yaudah. Oke. Oke. Bisa pakai sana ya? Belum. Sekarang belum. Diulang lagi. Share screen ulang coba. Oke, oke. Bentar. Saya setting lagi ya ini ya. Oke. Mohon maaf nih. Mungkin agak berat biasanya kalau video. Udah lihat Pak Agung? Ini paparan yang tadi sudah, tapi videonya Oke, belum. Oke, ya, bentar. Jadi emang kalau videonya agak berat, ini kita coba aja. Kalau enggak nanti mungkin saya jelaskan aja ya. Nah, ini videonya. Jadi ini kejadian di India. Jadi ini pabriknya itu di kota ya, tapi dekat sama kota. Kota inilah, kota cukup besar juga. Oke. Bisa lihat Pak Agung? Belum Pak Hendra. Pak Hendra share screen-nya. Jangan share screen PowerPoint. Share screen-nya, share screen window ya, seluruhan. Ini mungkin dia diputarnya di window yang berbeda ini. Oh gitu ya. Ini Pak Agung? Jadi Pak Hendra stop share screen, stop dulu, nanti di share screen ulang. Yang di share screen itu paling atas. Oke. Share screen paling atas, ada di paling atas yang gambar Zoom oke. ya, yang gambar Zoom, yang screen itu. Oke, betul. Nah, oke. Kalau lagi bagus ya. Nah, ini udah mulai sampai. Oke. Oke, Pak Agung? Ya, sudah. Ya. Sudah. Suaranya belum ya? Belum share sound ya, Pak Hendra? Oke. Nah, ini pabriknya kelihatan bagus ya? Suaranya belum, Pak Hendra. Di bagian atas ada share sound ya. Pilihan share sound. Ya. Oke, Pak Agung, kelihatan? Suaranya belum ada, suaranya. Di share sound coba, di bagian atas ada share sound. Oke. Atau saya aja yang share video ya? Oke, ya silakan Pak Agung. Apa itu judulnya itu? Judulnya apa, Pak Hendra? Judul videonya? Ini bukan, Pak Hendra.
December 2nd, 1984. The Union Carbide India Limited pesticide plant in Bhopal, India. Water inadvertently entered a storage tank containing more than 80,000 pounds of methyl isocyanate, or MIC, which was known to react violently with water. This caused a runaway reaction that overheated the tank and resulted in a massive toxic gas release. A dense, lethal cloud drifted over the city of Bhopal, exposing hundreds of thousands of people to deadly MIC and other chemicals. An estimated 3,800 people died immediately, and tens of thousands were injured. Eventually, thousands more died from toxic gas-related illnesses in what had become history's worst industrial accident. Investigations found many process safety management deficiencies, including the absence of a process hazard analysis, poorly maintained equipment and safety systems, a lack of emergency response planning, and inadequate training for operators handling the deadly MIC. But others saw a deeper root cause. The father of process safety, the late Dr. Trevor Kletz, wrote, "MIC wasn't a raw material or a product, but an intermediate. Storing it was convenient, but not essential. It could have been used as it was made. Then the worst leak would have been a few kilograms." The huge MIC release at Bhopal was a watershed event in the drive to make plant designs inherently safer. In the wake of Bhopal, Congress enacted new laws to increase chemical emergency preparedness and to require companies to develop process safety and risk management programs and to report their worst-case release scenarios. Congress also established the Chemical Safety Board to investigate chemical accidents and recommend measures to prevent catastrophes. But despite these positive actions in the 1990s, the United States continues to experience serious chemical accidents. Process safety management regulations are in need of reform. There must be more emphasis on preventing the occurrence of major chemical accidents through safer design, responding to emergencies, and punishing people after the fact are not enough. Even now, CSB investigations following major accidents find deficiencies in design and process safety management similar to those uncovered in Bhopal. In 2008, an explosion killed 2 workers and injured 8 others at a pesticide plant in Institute, West Virginia, that was originally developed by Union Carbide. The explosion took place during a lengthy startup process when a runaway chemical reaction occurred inside a waste treatment vessel. Had the exploding vessel taken a different trajectory, pieces of it could have struck piping connected to a storage tank containing 13,700 pounds of methyl isocyanate, potentially causing a large release of the same highly toxic chemical that killed thousands in Bhopal. The CSB's investigation found that factors similar to those reported in Bhopal led to the explosion, including incomplete operator training and procedures. In 2012, a massive fire put workers' lives at serious risk at a refinery in Northern California. The CSB found that the company repeatedly failed over a 10-year period to upgrade corroded piping using inherently safer materials. Eventually, the pipe became so thin it ruptured. And in 2013, 15 people were killed and more than 200 were injured from an ammonium nitrate explosion in West Texas. The explosion caused widespread damage to homes, schools, and businesses up to a half-mile away. Similar to the Bhopal disaster, emergency response plans were inadequate, and community members were not aware of the potential hazard in their midst. The CSB has found that current federal and state regulations do not focus enough on preventative measures or continuously reducing process risks. Therefore, the CSB has urged that federal or state process safety management regulations be reformed to require reducing risks to specific goals, using the most current industry standards, and ensuring that these standards contain adequate minimum requirements. Applying the hierarchy of controls, with safe design as the preferred strategy, and using inherently safer technologies wherever feasible.
conducting damage mechanism hazard reviews, untuk review hazard, analyzing the effectiveness of safeguards, safeguard-nya, increasing pelindungnya, attention to organizational safety safety, juga, and organisasinya. broadening regulatory coverage to include reactive chemicals and atmospheric storage tanks. Following the Northern California refinery Nah, ini accident, kejadian di Amerika ya. CSB recommended many of Ledakan. these changes to process safety management regulations gas in beracunnya. California, which the state is now Oke, actively jadi ledakan. pursuing. We are hopeful that similar process safety management reform will take place at the federal level. In August 2013, President Obama issued an executive order which directed federal agencies to modernize and improve chemical facility Ini peraturan safety. di Amerika ya. In response, both OSHA and the Ini OSHA ini dan EPA EPA plan ya. to revise their process safety management regulations. To further encourage these positive changes, the board has voted to include process safety management reform on the CSB's list of most wanted safety improvements. Both industry and government have increased their efforts to prevent chemical accidents. But CSB investigations show that much more needs to be done to assure that future tragedies will be avoided. Oke, Pak Agung, cukup Pak Agung ya. Silakan aja klik lagi. Oke, nah terima kasih ya. Itu kira-kira gambaran videonya. Nanti saya coba jelaskan ya seperti apa itu tadi. Tapi intinya dari kejadian itulah akhirnya dikembangkan standar-standar supaya tidak terjadi lagi. Karena walaupun 84 terjadi lagi berapa tahun kemudian. Sehingga akhirnya dibuat standar. Awalnya di Amerika, tapi sekarang dijadikan standarnya. Oke, saya akan coba sedikit jelaskan yang kasus di Bhopal ya. Ini kasus di Bhopal tadi itu. Ini sampai seperti ini, gas beracun ya. Gas beracun sampai kena mata, sampai apa kan. Oke. Jadi ini awalnya Desember 2004, ada gas beracun namanya MIC singkatan. Jadi 500.000 orang terkena gas beracun dan 3.000 orang langsung meninggal. Bayangkan dampak seperti apa. Nah ini seperti inilah. Sampai di luar, sampai rumah sakit nggak cukup, orang di luar. Dan dampaknya lama. Karena gas beracun ini masuk ke dalam tubuh kita. Sampai anak-anak pun yang lahir pada saat itu, berapa tahun kemudian jadi cacat akhirnya. Bayangin sampai seperti inilah dampaknya ya. Besar sekali dampaknya. Ini anak-anak yang cacat karena gas beracun tadi. Oke. Jadi kejadiannya adalah sebenarnya waktu itu ada kebocoran dari pipa tangki yang menyimpan MIC ini. Nah, jadi ini pabriknya nih, ini pabrik Bhopal, ini masyarakat sekitarnya. Saya jelaskan aja singkatnya ya. Ini mungkin lihat gambar pabriknya. Jadi ini pabriknya di pinggiran kota. Ini gambarnya ya. Ini ada di 3 buah tangki 610, 611, 619. Tangki ini menyimpan bahan kimia MIC. MIC tadi itu adalah bahan untuk buat pupuk. Ini kan pabrik pupuk pestisida ya. Pupuk di sini. Nah, disimpan di sini sebenarnya itu aman. Tapi ternyata ada kebocoran. Bocor. Nah, pas bocor, air itu bereaksi dengan MIC, jadi panas dia. Nah, karena panas meledak. Sebenarnya mereka tuh udah ada sistem pengaman. Di sini tuh ada refrigerator. Jadi kalau ada panas, otomatis akan didinginkan oleh ini. Ada refrigerannya ya, pakai heat exchanger. Tapi ternyata heat exchanger-nya itu tidak bisa mendinginkan. Karena di sini alatnya tidak efektif juga. Udah lama nggak diperbaiki. Yang kedua itu ada pelindungan itu adalah namanya gas scrubber. Scrubber itu adalah gas untuk, jadi ada gas buangan ke sini, dibuang ke atas. Tapi saat ini pun saat kejadian rusak. Yang lain adalah pengamannya. Jadi pabriknya udah ada pengaman ya. Kalau ada gas beracun ada namanya water curtain. Jadi water curtain kayak air mancur lah, air ke atas. Jadi kalau ada gas terhambat oleh air ini. Tapi ternyata nggak cukup karena air mancur ini, gas curtain ini hanya 12 meter, sedangkan gasnya itu 30 meter di atasnya. Yang terakhir, jadi pabrik kimia itu sebenarnya udah dilengkapi dengan berbagai alat ya. Ada alat juga tower ini untuk flare, tapi tidak berfungsi juga. Jadi di sini diceritakan, ini udah ada gasnya, pertama tangkinya bocor. Karena udah lama nggak diperbaikin. Nah, karena nanti bocor, MIC bereaksi dengan air, jadi panas. Sebenarnya sistem itu ada pengaman, ini refrigerator ini. Tapi ternyata
nggak jalan juga karena nggak dihidupkan ini, udah rusak pendinginnya ini. Oke. Kalau bocor juga ada pengaman ke sini, ada scrubber. Tapi scrubbernya dimatikan lagi. Oke. Ini water curtain untuk melindungi nggak bisa juga. Yang terakhir juga ada tower untuk flare. Jadi dibakar kalau gas beracun dibakar. Kalau lihat pabrik kimia itu kan ada yang terbakar itu gas beracunnya. Tapi ternyata ini pun sedang rusak, nggak diperbaikin. Jadi sebenarnya pabrik ini udah ada alat-alat pengamannya, tapi saat kejadian rusak, tidak berfungsi. Nah, inilah contohnya bahwa kejadian itu bukan hanya satu kasus, tapi berbagai berantai kasus-kasus yang lain. Oke. Nah, pabriknya kan di pinggir kota di sini. Tapi karena udara, karena ke bawah angin, akhirnya sampailah ke seluruh kota. Sampai akhirnya tadi ratusan ribu orang terkena gas beracunnya, dan 3.000 orang langsung meninggal. Ini sampai sangat parah sekali ya kasusnya itu. Nah, jadi penyebabnya apa? Dia udah cek zat kimia MIC ada tangki besar, tapi dia isi berlebihan. Kurang maintenance, nggak dirawat. Terus juga ada pelindungan, tapi nggak diaktifkan. Yang lainnya adalah pabriknya terlalu dekat dengan pemukiman, sehingga ada bocoran langsung ke pemukiman. Terus masih juga ini tergantung operasi manual ya, sehingga nggak bisa di remote untuk monitoringnya. Nah ini contohnya ya, lokasinya di sini. Dan berdasarkan sebelum kejadian, ternyata udah banyak kejadian sebelumnya, ada kebocoran-kebocoran kecil, gas MIC, ada gas lain, gas fosgen, tapi dibiarkan saja oleh manajer pabrik, sehingga akhirnya terjadi kejadian besar. Jadi ini adalah kesalahan juga dari manajemennya. Kerusakan-kerusakan kecil, kebocoran kecil dibiarkan, akhirnya terjadilah kecelakaan besar. Oke. Nah, dari kasus ini kan kita bisa melihat bahwa kejadian itu bukannya satu sebab, tapi sebabnya beragam dan berantai, sehingga harus pendekatan manajemen, nggak bisa satu aja. Ini pelajaran-pelajaran baik. Jadi 3.800 meninggal, 100.000 yang luka, sampai buta segala macamnya, kerugiannya besar. Oke, ini kira-kira gambarannya. Nah, setelah kejadian ini akhirnya dikembangkanlah tadi, ada penelitian, ada itu, sehingga dikembangkan konsep konsep PSM ini. Awalnya dari Amerika ya, OSHA, SPS, tapi akhirnya di standar dunia, semua pabrik berisiko tinggi, kimia, gas, segala macam harus menerapkan PSM ini, Process Safety Management. Tujuannya apa? Mencegah kebocoran gas beracun, ada zat kimia yang reaktif, zat mudah terbakar, atau zat kimia yang mudah meledak. Itulah intinya sebenarnya di sana. Dengan kita menghindari ini, maka bisa dicegah kecelakaan besar. Oke? Oke, ini saya pikir sudah ya, sebagai awalnya ya, kenapa kita mulai di situ. Dari kasus Bhopal inilah yang akhirnya menjadi dasar dikembangkannya proses safety management. Dan selain itu banyak kejadian-kejadian lain, tadi video tadi ya, tahun 74, nih Boro, Paper APA 88, Deepwater-nya yang di Teluk Meksiko ya, tahun 2006, tahun 87 di ini Greenham. Jadi kejadiannya sih mungkin enggak tiap tahun ya, 2 tahun, 3 tahun, tapi setelah kejadian sangat besar. Oke, sebelum lebih jauh, saya hentikan dulu sini supaya nggak bingung ya. Mungkin bagi rekan-rekan yang tidak begitu nggak begitu paham ya pabrik kimia rumit segala macam, pahami aja prosesnya ini dari sebuah kecelakaan yang ternyata dampaknya sangat besar, memberi dampak pada lingkungan. Dan ini bukan hanya satu sebab, banyak sebab-sebab yang lain. Baik, saya hentikan di sini ya. Silakan mungkin ada yang tanyakan atau mungkin kurang jelas tentang insiden Bhopal ini, karena ini sebagai satu contoh kasus yang sangat bagus sebagai dasar pengembangan dari proses safety management. Silakan, mungkin ada yang tanyakan? Silakan kawan-kawan yang mau ini mic-nya langsung dinyalakan saja supaya ada feedback buat Pak Hendra juga. Apakah apa yang disampaikan Pak Hendra tadi sudah bisa dipahami atau bahkan ada yang ingin menambahkan, boleh saja, silakan. Ya, selamat sore, Pak. Oh ya, silakan Pak Mas Pur. Kira-kira ini kan contohnya kan kejadiannya semuanya di luar negeri nih. Ya. Kira-kira bisa nggak Pak ini kasih contohnya itu yang di dalam negeri itu di Indonesia biar terasa closer to home tuh. Soalnya kan kita kan
biar terasa itu kita perlunya proses safety ini kayak gitu di Hmm. Indonesia. Terima kasih. Iya, betul. Di Indonesia itu ada contoh kasusnya seingat saya yang cukup besar dulu pernah kejadian di Surabaya ya. Ada pabrik kimia yang meledak waktu itu sampai ke pemukiman juga. Atau yang terakhir mungkin tahun lalu masih ingat di Balongan ya. Di Balongan itu petrokimia Pertamina Balongan ada yang meledak tangkinya Iya. petir dan ke masyarakat. Jadi gini Pak Mas Surya, emang kalau kita di negara kita nggak bisa lengkap sedetail ini ya sampai dibuatkan itunya. Tapi sebenarnya kasus pun banyak terjadi. Kenapa diambil kasus Bhopal? Karena ini suatu kasus yang sangat complicated ya, sangat complicated dampaknya. Yang lainnya mungkin pabrik kasus itu ya Surabaya. Kalau Lapindo mungkin ada dampak lain juga ya selain ini. Tapi datanya nggak selengkap ini ya, belum sampai dibuat seperti ini Pak Mas Bul. Tapi sebenarnya tempat kita banyak kejadian kok hal seperti itu. Oke Pak. Iya, Terima kasih. Oke, Bapak-Bapak ada yang paham nggak atau masih bingung nggak ini kejadian ini? Kira-kira kebayang nggak atau kayak gimana sih kok sampai seperti itu? Gitu. Silakan kalau ada yang belum jelas. Izin bertanya, Pak. Ya silakan Pak Riki. Ya, saya bertanya, berarti kan proses safety ini lebih kepada yang chemical besar-besar seperti itu, Pak ya. Tapi kalau misalnya ke industri yang bukan chemical, berarti proses safety ini ibaratnya terlalu mewah untuk diterapkan atau seperti apa, Pak? Kira-kira misalnya kita misalnya cuma di PDAM atau seperti itu kan sekitar mungkin tidak terlalu banyak prosesnya gitu, Pak. Apakah itu tidak applicable untuk area industri seperti itu, Pak? Mohon inputannya, Pak. Oke, terima kasih Pak Riki. Jadi ini kan sebagai awal aja ya, tapi sebenarnya kan banyak juga yang lain ya, kayak tadi kan, karena prinsipnya itu kan, nah ini, kita mencegah kebocoran gas beracun, zat kimia reaktif, zat mudah terbakar, atau zat kimia mudah meledak. Jadi kayak Bapak tadi ceritakan di PDAM atau industri kecil bisa jadi Pak, itu bisa kita terapkan juga, karena kan ada proses juga, ada pabrik, ada prosesnya, karena tetap ada kemungkinan juga pabrik, misalnya pabrik obat, pabrik makanan kan ada zat-zat kimia juga kan, ada orang terkena juga, dan saat ini pun udah mulai terapkan gitu, karena intinya sama, bagaimana supaya tidak terjadi kebocoran gas beracun, tidak terjadi kebocoran zat kimia, tidak terjadi ledakan atau bakaran. Jadi bisa diterapkan juga, tapi intinya kita cari apa zat yang berbahaya di sana, apa proses yang berbahaya. Begitu kira-kira Pak Reki jawaban saya. Oke, Pak. Terima kasih. Iya, sama. Oke ya, terbayang ya. Silakan atau mungkin ada yang masih bingung tadi kejadian tadi, silakan kalau ada ini kan. Mungkin agak rumit gitu ya. Mohon izin, Pak. Ya, silakan Pak Ahmad. Pak, untuk di instalasi gas, Pak. Ya. Mungkin sekarang di mall, di apartemen mungkin banyak, Pak. Apa itu termasuk juga, Pak, yang harus kita perhatikan, Pak? Oh iya, betul Pak, gas itu. Karena gas ledakan lumayan tuh Pak, bisa meledak lumayan ya. Bisa gas beracun ledakan. Dan untuk gas sendiri kan sebenarnya udah ada pengaman Pak. Ya sederhana di dapur kita juga ya, di mall-mall itu kan ada pengamannya sebenarnya itu. Jadi itu bisa, dan yang penting adalah maintenance-nya. Maintenance, perawatan pipa, valve segala macamnya itu berkala dilakukan. Kalau itu dilakukan bisa menghindari ini. Nanti saya jelaskan Pak ya seperti apa. Tapi itu masuk Pak. Itu lebih cenderung fokus di maintenance-nya Pak. Maintenance peralatan sistem pipa, sistem pengamanan dari sistem pengadaan gas itu. Begitu Pak. Terima kasih, Pak. Oh, iya. Oke, baik ya. Jadi dapat bayangan ya. Jadi emang kita ambil contoh yang agak rumit, tapi sebenarnya nanti itu bisa diterapkan juga. Ah ya betul, nih contoh Pak Aris ya. Di Indonesia itu Petrowidada di Gresik tahun 2004. Itu kebakaran karena pabrik petrokimia itu dekat sama pemukiman. Ada gas beracun ini meledak dan sampailah ke pemukiman sekitarnya. Tahun 2004 terjadi itu. Terima kasih Pak Aris, masukannya Pak Aris. Oke, selanjutnya Pak ya. Nah, sekarang kita akan masuk, itu sebagai pengantar saja, bahwa kasusnya itu adalah rumit, maksudnya nggak hanya satu, sehingga perlu pendekatan manajemen. Sekarang kita lihat, apa itu manajemen PSM itu? Sekarang kita lihat dari definisi. PSM, proses safety itu adalah pencegahan kebocoran zat kimia
energi atau zat berbahaya lainnya. Itu definisinya ya. Kebocoran, kerusakan peralatan, atau bisa juga tekanan berlebih, suhu berlebih, berkarat, kerusakan besi. Nah, pendekatan programnya ini teknis sekali ya, bisa pakai desain, engineering, maintenance, bisa pakai alarm, prosedur, atau training. Nah, jadi bagaimana mengelolanya itu ada manajemen, teknis, sama operasional. Nah ini, jadi kita nggak bisa hanya alat, ada manajemen. Karena kasus tadi Bhopal pun akhirnya bukan hanya alat, tapi karena manajemennya tidak mau menyiapkan anggaran untuk perbaikan. Sehingga akhirnya perlu pendekatan manajemen juga. Oke, ini definisi tambahan juga ya. Bahaya proses itu apa? Kebocoran, kompleks, jarang terjadi, tapi dampaknya parah. Terus kira-kira kalau ilmunya apa ya? Ya ilmunya ini kayak ini, kimia, fisika, termodinamik, proses kontrol. Ini ilmu-ilmu teknis semua dasarnya. Proses kontrolnya itu kita harus memahami juga nanti ya. Nanti kita akan saya jelaskan nih proses kontrol seperti apa. Nanti ada juga namanya proses integrity, dimulai dari desain. Jadi apa itu proses? Proses itu adalah rangkaian kegiatan operasional untuk mengolah dan membuat satu produk. Prosesnya bisa mekanik, bisa kimia, bisa biologi. Proses teknik itu fokus pada desain, operasional, optimasi dari proses ini tadi ya. Nah ini bahasa teknisnya. Nah kalau proses safety, fokus pada penerapan prinsip safety design dan teknik agar tidak terjadi itu tadi, tidak terjadi kebocoran, tidak terjadi kebakaran dan ledakan. Jadi proses safety itu adalah mencegah kecelakaan proses kebakaran, ledakan, kebocoran, kematian, luka ini dampak pada manusia ya. Karena awalnya diproses, setelah itu dampaknya pada manusia juga. Nah, industri berisiko tinggi yang ya sederhana saya ambil contoh petrokimia karena ini yang paling complicated ya, paling rumit. Karena ada gasnya berbahaya, gas yang digunakan materialnya, energi pun besar, ada panas, ada tekanan, ada listrik, reaksi kimia. Sehingga bila ada kebocoran dikit aja dampaknya udah besar. Tapi tadi Bapak nanya, apakah bisa juga industri kecil? Bisa juga industri menengah yang pakai alat-alat, pakai mesin, pakai apa, bisa kita gunakan juga prinsip penanganan dari industri besar ini. Jadi intinya kita mencegah jangan sampai terjadi kebocoran, kebakaran di pabrik seperti ini. Ini udah tadi ya. Nah ini contohnya adalah contoh proses safety accident. Nah, ini misalnya ada sebuah tangki kimia ya, tangki penyimpanan bahan kimia. Terus ada kebocoran sehingga ada keluar gas kimia, zat kimianya ke sini. Atau bisa juga kebocoran dari pipanya. Atau bisa juga kesalahan operator. Nah ini ingat ya, proses safety itu bisa juga karena operatornya yang tidak paham, tidak apa, dia salah buka kran sehingga ada terjadi kebocoran gas yang zat berbahaya yang harusnya terjadi. Sehingga salah satunya konsep proses safety itu orangnya harus kompeten juga. Karena itu untuk di industri berisiko tinggi orangnya pun harus orang yang punya keahlian, tidak boleh sembarangan. Oke. Jadi PSM itu adalah manajemen proses berbagai elemen untuk membantu industri mengurangi frekuensi dan menghindari kecelakaan berisiko tinggi. Itu PSM. Manfaatnya apa? Jadi kita menghasilkan kinerja, budaya keselamatan, mengurangi dampak terjadinya insiden, karena itu besar sekali biayanya juga ya. Caranya gimana? Nah, diterapkanlah standar PSM. Nanti standar itu seperti apa, saya jelaskan ya, ada berbagai elemennya. Kira seperti inilah itunya. Jadi kenapa dipakai manajemen? Karena kita harus bersama-sama. Nggak bisa hanya satu alat aja. Oke. Bagaimana metode pencegahannya? Pencegahan kecelakaan proses? Nah, jadi dari tadi berbagai kecelakaan yang saya jelaskan tadi ya, apa penyebabnya? Pertama, ternyata desainnya tidak aman. Terus tidak ada identifikasi pencegahan kecelakaan. Operator kurang kompeten. Nah, ini pengaruh juga. Orangnya pun harus kompeten. Atau dilakukan kegiatan di luar batas kemampuan. Bisa juga kurang data teknis, atau tidak terbangun integritas aset. Nanti saya jelaskan apa namanya itu integritas aset. Jadi intinya, untuk mengurangi risiko kecelakaan, maka dibangun safety integrity, integritas keselamatan. Integritas itu apa ya? Kalau ingat ya, kalau manusia punya integritas itu kan berarti dia orangnya dipercaya, orangnya kuat, orangnya apa ya? Ya bisa dipercaya lah intinya tuh. Tidak mudah sakit, tidak mudah apa ya.
Nah, jadi integrity di sini pun adalah pabrik tadi itu bisa terjaga, terjamin lah. Tidak sampai terjadi kebocoran atau ledakan. Itu kira-kira konsepnya integrity. Nah, jadi ini sebuah pabrik tadi ya. Nah, jadi integritasnya itu ada 3. Maaf ya, ini bahasanya agak teknis sekali, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau yang agak jelas silakan ya. Jadi untuk safety integrity di sini ada 3. Design integrity, technical integrity, dan operating integrity. Jadi integritas desainnya aman, bagus, technical integrity secara teknis, dan untuk operasionalnya juga. Jadi 3-tiganya ini. Nah, ini yang menjadi dasar penerapan PSM. Jadi desainnya pun udah dirancang pakai safety design. Jadi pabriknya itu sebelum berdiri udah dirancang, ada perancangannya, ada standarnya. Ada namanya safety design ya. Standarnya. Ini ALARP nih istilahnya ya. As low as reasonable practicable. Intinya itu serendah mungkin potensi risiko terjadi kecelakaan, kebocoran atau ini istilahnya ALARP, ini istilah standar. Jadi kalau kita nggak desain sesuatu harus serendah mungkin potensi timbulnya kegagalan proses. Technical integrity mesinnya harus sesuai standar juga, sesuai standar, maintenance-nya benar, dan peralatannya pun yang benar, speknya, spek teknisnya. Ini kita kan masih ingat ya, kalau kita ngebangun pakai KW ya, misalnya KW2 ya, harusnya pakai pipa baja ini, pakai pipa baja ini. Kan biasa kalau kita buat bangunan seperti itu kan, nah itu technical integrity-nya tidak benar. Nah, kalau buat pabrik petrokimia seperti ini, nggak bisa seperti itu. Kita nggak bisa pakai KW, barang-barang KW nggak bisa, itu berbahaya. Jadi misalnya sebuah pipa harusnya stainless steel, kita ganti pakai pipa karbon biasa untuk penghematan misalnya. Tapi kita nggak tahu ternyata ada proses kimia dalamnya mudah karatan sehingga menimbulkan kecelakaan. Ini namanya technical integrity. Jadi kalau bahasa sederhananya, untuk seperti ini tidak boleh pakai barang-barang KW. Barang-barang harus pakai yang orisinil semua. Operating integrity, jadi operasinya pun pas sudah jalan integritas, ada prosedur. Jadi dilakukan sesuai prosedur, standar operasi prosedur, dan operatornya pun operator yang ahli, kompeten, mengerjakan sesuai prosedur. Nah, ini 3-3 ini ya, desain, teknis, operating, inilah yang akan menjalankan sebuah pabrik. Sehingga ini biayanya emang mahal. Kalau kita masih ingat kenapa di industri kecil, industri biasa, udahlah yang barang KW yang mudah-mudah, karena itulah tadi ya, karena mahal, ya udah sederhana. Tapi karena risikonya rendah sih nggak masalah, nggak apa-apa, silakan aja lah. Misalnya pabrik tahu, pabrik tempe gitu ya, apalah, atau pabrik tekstil, ya beda-beda titik nggak masalah ya. Tapi kalau pabrik berisiko tinggi nggak bisa Pak, harus orisinil, harus benar-benar kompeten orangnya. Oke ya, ini dasar sekali di PSM itu ada 3 integritas, desain, teknis, dan operating. Oke ya. Nah, proses manajemen tadi udah saya jelaskan ya. Nah, bagaimana prosesnya? Ini kalau bahasa resminya dari OSHA ya. Proses safety adalah tindakan proaktif untuk identifikasi, evaluasi, pencegahan, pelepasan pembuangan bahan kimia berbahaya yang terjadi karena kegagalan proses. Ini agak panjang istilahnya. Tapi tahapnya sebenarnya 3. Identifikasi, kita evaluasi, dan kita kendalikan. Ini aja. Identifikasi, evaluasi, kita kendalikan. Baik Pak ya. Nah, ini kira-kira gambarannya tadi itu. Jadi kita lihat apa risikonya, kita kendalikan, learn from experience dari kasus-kasus sebelumnya, dan ini ada komitmen juga, dan ini ada proses safety. Ini harus semua ini. Inilah namanya integritas. Oke. Nah, ini penting sekali di sini ya. Oke. Jadi identifikasi, evaluasi, dan kontrol. Silakan Bapak Ibu ya, paham ya? Sebelum kita ini agak lebih rumit, tapi sederhananya ini aja. Nah, dari ini semua, bagaimana supaya terjadi ini semua risikonya rendah, tidak terjadi kecelakaan, dibuatlah standar. Standar itu PSM. Nah, itu tadi. Dan di dunia ini banyak standar dikembangkan ya. Awalnya oleh Amerika tadi, OSHA ya. Tapi akhirnya banyak negara lain dari Kanada, dari juga Eropa, segala macam mengembangkan.
Nanti ada elemen-elemennya, elemen itu kira-kira pasal-pasalnya lah, bagaimana supaya diterapkan. Beda-beda, ada 14, 20, macam-macam. Tapi yang terkenal 14 elemen ya, 14 elemen dari OSA ini jadi acuan kita. Nanti pun di sini saya akan jelaskan yang 14 elemen ini. Jadi intinya ini seolah kayak ramuan lah, ramuan bagaimana penerapan PSM itu ada elemen-elemen tadi. Oke. Nah, ini contoh elemennya tadi ya. Ada 14. Ini dari OSA. Maaf ya, istilahnya pakai bahasa Inggris ya, karena supaya langsung aja, karena suka agak kalau diterjemahkan agak bisa salah paham ya. Ini elemen-elemennya diterapkan untuk PSM. Dan program ini ada dikelompokkan dalam 4 grup ya. Jadi grup yang knowledge dan operational control untuk pengendalian operasi. Ada namanya proses safety informasi, operasi prosedur, hot work, ini maksudnya work permit, kontraktor juga, dan training. Ini adalah kelompok pengendalian operasi. Ada juga kelompok identifikasi bahaya, ada namanya proses hazard analysis, management of change, PSSR, Pre-Start Up Safety Review, Mechanical Integrity. Ini untuk identifikasi dan kontrol. Ada juga yang berhubungan dengan kelompok partisipasi di manajemen. Ada employee participation, compliance audit, trade secret. Ini rahasia dagang ya, masuk juga di sini. Dan ini termasuk juga adalah partisipasi karyawan. Jadi bukan hanya hal teknis, hal non teknis pun bagaimana karyawan tahu pun harus masuk ini. Dan satu poin lagi adalah incident learning and response. Jadi berhubungan dengan kejadian-kejadian pelajaran, ini ada investigasi dan emergency response plan. Ini kira-kira 4 besar kelompok di elemen-elemen process safety. Mungkin sebagian rekan-rekan ada yang tahu, ada yang enggak ya, tapi seolah-olah dianggap ramuan lah. Ramuan bagaimana PSM itu supaya pabrik nggak meledak, inilah semua. Dan ada 4 kelompok ini ya, 4 kelompok. Ada kelompok knowledge operation, hazard investigation, partisipasi, dan learning from incident. Nah, ini contoh yang lain nih dari CCPS itu chemical, grup perusahaan pabrik kimia. Jadi lebih banyak lagi 20. Jadi intinya itu untuk proses safety itu ada 20 pilar. Intinya adalah bagaimana ada komitmen untuk safety, memahami bahaya dan risiko, mengelola risiko, dan belajar dari experience. Maksudnya dari kasus-kasus yang terjadi kita pelajari. Nah, inilah proses safety ya. Ini yang rumitnya. Ini yang sederhananya 14 ya dari OSA. Tapi untuk gampangnya kita buat ada 4 kelompok aja lah. Kita pahami seperti ini. Nanti saya akan jelaskan lebih ini, tapi ini nggak saya jelaskan detail, tapi supaya kita tahu lah, inilah PSM itu apa, inilah poin-poinnya. Oke, sementara di sini dulu, silakan ada yang ditanyakan? Saya bertanya, Pak. Ya, silakan Farid. Ya, Pak, untuk perusahaan sebesar apa yang harus menggunakan ini atau kriterianya sekecil apa perusahaan harus menggunakan ini, Pak? Oke, baik. Oke, dari tadi yang dari OSA Pak ya, dia itu menyebutkan pokoknya ada menggunakan zat kimia berbahaya, mana tadi ya? Di perusahaan Amerika itu perusahaan-perusahaan yang menggunakan zat kimia berbahaya, Pak. Bisa timbul gas beracun, zat kimia reaktif, mudah terbakar, atau yang meledak. Ini intinya kira-kira Pak ya. Berarti PLTU termasuk ya, Pak? Ya, PLTU juga bisa kan, bisa meledak tuh PLTU ya. Kan pakai ada karena besar ada pressure tekanannya tinggi juga gitu kan. Berarti untuk proses manajemen sistem ini jadi untuk operator harus tahu semua berarti Pak ya? Oh iya, nanti dibagi Pak, nanti ada poin-poin juga. Operator yang tahu di bagian tertentu aja sebenarnya gitu ya. Nanti ada karena itu ada training. Misalnya minimal orang maintenance lah tahu di mana perbaikan ini segala macamnya gitu ya, mana berisiko tinggi. Jadi nanti ada pembagian saya jelaskan Pak ya. Jadi bukan semua orang tahu, tapi ada poin-poin tertentu minimal orang mekanisnya, orang elektriknya, orang apa tahu gitu kan.
Baik Pak ya. Dan di Indonesia emang saat ini menerapkan saya Pertamina, Petrokimia gitu ya, sama perusahaan-perusahaan. Tapi sekarang mulai perusahaan-perusahaan kecil juga, perusahaan menengah ya, perusahaan menengah menggunakan ini. Karena emang ada berisiko juga dari kelistrikan segala macam. Intinya bahaya 4 ini, kalau ada bahaya 4 ini, perusahaan harus menerapkannya. Oke. Ini Pak Fidel Ramos, apakah ada link untuk materi presentasi? Nanti ada Pak, nanti download. Jadi Bapak kalau nanti Pak ikut tesnya, nanti dikasih Pak materi presentasinya ada Pak. Pak Fidel. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Silakan kalau masih ada agak bingung ya. Tapi intinya PSM itu ada apa ya? Ada ramuannya tadi, ada 4 poin tadi. Ya. Oke, intinya mungkin saya ulangi lagi, proses safety itu awalnya dari safety integrity. Tahu integritas Pak ya? Integritas itu orang yang dipercaya lah katanya ya. Jadi pabrik yang bisa dipercaya. Rancangannya terpercaya, teknisnya terpercaya, dan operasinya pun terpercaya. Contoh praktisnya, technical integrity berarti materialnya pun di sini harus material yang orisinil, nggak bisa kita pakai KW gitu. Kalau kita kan misalnya bangun rumah, udah beli yang KW aja yang biasa, ya nggak apa, nggak masalah. Tapi kalau industri berisiko tinggi, nggak boleh pakai barang KW, Pak. Orisinil semua barangnya. Sebab kalau tidak berbahaya bisa berisiko. Operatornya pun harus yang punya keahlian, jadi nggak bisa orang sembarangan aja gitu. Udah masuk aja, berbahaya malah meledak pabrik. Operatornya pun harus integritas, orang yang udah training. Dan pabriknya pun dirancang dengan aman juga, jadi nggak sembarangan juga pabrik. Jadi aja asal buat. Kalau pabrik sederhana sih nggak masalah ya, kayak bengkel apa ya. Tapi kalau pabrik yang berisiko tinggi, di awal perancangan pun harus dengan baik. Integritas. Oke, ini kuncinya integritas yang terpercaya. Ini tadi prosesnya, identifikasi, evaluasi, kontrol. Dan ini ada elemennya, ada 14 elemen. Oke. Pak Ari. Oke, nanti Pak Ari nanti dengan Pak Agung nanti ya, jelaskan seperti apa ya untuk masalah ujiannya. Oke, silakan. Pak Agung silakan jawab yang pertanyaan Pak Ari ya. Oke, ini poinnya ya. Jadi ini adalah mungkin susah untuk ngapalinya, tapi mungkin cukup lihat gambar seperti ini aja lah, gambar bangunan ini. Jadi proses safety engineering itu kayak bangunan besar lah. Ini ada pilar-pilarnya, pilar-pilar ini ada elemennya, dan ini fondasinya. Fondasinya itu adalah komitmen untuk proses safety. Jadi mulai dari top manajemen sampai operator paling bawah punya komitmen. Dia harus serius ya, konsisten menerapkannya. Mengetahui bahaya dan risiko, kita mengelola risiko, dan kita belajar dari kejadian sebelumnya. Ada investigasi, dan kita siap dengan emergency. Inilah kira-kira gambaran bagaimana kita menerapkan proses safety. Silakan dipelajari ini ya. Tapi mungkin kita training kan singkat 2 jam ya. Kita nggak bisa ngebahas masing-masing ini. Dulu pun saya ikut training ini 5 hari Pak ya, kalau PSM ini. Tapi nggak apa, kita paham prinsipnya aja. Jadi untuk PSM itu ada pilar-pilarnya dan ada fondasinya. Inilah fondasinya. Ada 4 kelompok tadi ya. Nah inilah pengetahuan tentang proses kontrol, identifikasi bahaya, partisipasi dan manajemen, jadi operator dan manajemen, dan kita belajar insiden, ada investigasi, ada emergency. Oke, ini elemen-elemennya, seperti ini banyak Pak ya. Jadi proses safety, proses hazard analysis, prosedur, minimal pabrik itu punya prosedur, partisipasi employee, semua orang harus terlibat, jangan sampai nggak tahu dia, ada training, termasuk kontraktor pun, kontraktor sudah dilibatkan juga, dia paham bagaimana di sana. Ada namanya pre-startup safety review, ini pas project, mechanical integrity, integritas alat-alat mekaniknya, hot work permit, izin kerja panas, karena yang kerjaan sangat berisiko, ini hot work ya, seperti pengelasan, lain-lain. Management of change, ini perubahan, jadi setiap perubahan di pabrik itu harus dicatat, didata. Investigasi insiden, emergency response plan, kalau ada
kondisi darurat, bagaimana menanganinya, dan ada audit. Ini kira-kira gambarannya. Nanti saya jelaskan bertahap Pak ya. Tapi tahulah ini ada elemennya. Oke. Terus bagaimana kita menerapkannya ini? Nah, proses safety itu kan hal yang kompleks ya, sehingga penerapannya pun harus integrasi. Jadi tidak hanya pas saat operasional, tapi harus dimulai saat pabrik dirancang. Jadi sebelum pabrik berdiri itu udah ada juga Pak. Istilahnya itu adalah safe design. Juga pengamanan pada saat kondisi emergensi darurat. Nah ini bedanya dengan yang biasa ya. Jadi kalau misalnya, maaf ya, sambil contoh sederhana, misalnya pabrik roti ya. Pabrik roti kan kita bangun aja, udah bangun, konstruksi udah selesai. Tapi kalau pabrik yang complicated, harus sejak desain awal. Jadi tahapnya mulai dari desain awal, operasional, dan sampai kondisi emergensi. Oh ini Ibu Depi ya, silakan Bu Depi. Halo Bapak, selamat siang. Ya, siang. Jadi saya ingin bertanya Pak, terkait proses safety ini. Bagaimana caranya agar segala sesuatu yang berhubungan dengan safety itu dilibatkan oleh komitmen manajemen ya Pak? Nah, Ya, ya. sedangkan safety di sini itu masih dalam hal baru gitu loh Pak. Jadi masih baru berkembang. Bagaimana cara agar meyakinkannya, kan sedangkan Bapak tadi bilang bahwasanya kalau pabrik baru itu harus ada proses safety di awal nih. Tetapi proses safety kita ini enggak di awal Pak. Jadi bagaimana cara meyakinkan dari pekerjaannya, selain itu juga mendapat dukungan dari pihak manajemennya Pak. Oke. Nah, padahal juga nih Pak, pada kenyataannya sering sekali ada beberapa kecelakaan kerja di area tersebut. Itu gimana ya Pak cara solusinya? Terima kasih. Maaf Bu Devi, pabriknya apa ya? Kalau boleh tahu? Pabrik sendal Pak. Pabrik sendal ya? Oke. Ya, terima kasih Bu Devi. Oke, jadi emang itu kan kesadaran manajemen itu tergantung juga dengan risikonya. Tadi kan Bu Devi pabrik sendal, ya pasti ada pabrik, ada bahan-bahan berbahaya juga, pakai bahan kimia, ada pakai ikan. Jadi emang sebenarnya kesadaran manajemen itu tergantung sama risikonya juga. Biasanya emang gitu lah, ini pengalaman di industri kecil menengah atau yang kelas menengah yang begitu kayak pabrik sendal, pabrik apa. Top manajemen itu tidak begitu aware, tidak begitu peduli, udahlah, Pingma dapat untung apa gitu ya. Dia tidak sampai peduli masalah keselamatan. Karena kenapa? Karena keselamatan tuh biayanya termasuk agak tinggi. Jadi tadi bagaimana menyadarkan, ya ini emang harus mulai dari atas. Tadi kan ada, kalau sini komitmen manajemen ya, harus dari manajemen juga. Kalau manajemennya tidak aware, tidak peduli, ya susah juga gitu. Jadi semuanya dari atasnya, Mbak Devi. Tapi kalau itu masalahnya itu ada peraturan pemerintah sebenarnya bahwa pimpinan perusahaan pun harus menyiapkan pengamanan di pabriknya, jangan sampai karyawannya mengalami kecelakaan. Itu kira-kira jawaban saya Mbak Devi ya. Oke, baik Pak. Ya. Baik, selanjutnya ya. Oke, silakan ada tanya yang lain. Oke, apa selanjutnya lagi ya? Ini tadi kan udah ya. Bapak, maaf Pak, saya ulangi Oh ya, lagi silakan. Pak. Ya. Kalau misalkan area tempat kita terbatas nih Pak, padahal areanya mudah terbakar, bisa memicu kebakaran, gimana ya Pak solusinya terkait tempat ini Pak? Ya, tempat itu ada standar yang dijelaskan ya. Ada standar penyimpanan juga, penyimpanan barang segala macam, ada namanya standar housekeeping. Itu ada standarnya kok. Standarnya bahwa barang-barang berbahaya, barang mudah terbakar dipisahkan penyimpanan. Dan di sana terus ada itunya aparnya. Ada alat pemadam kebakaran, ada juga hidran segala macamnya. Jadi ada standarnya itu pakai namanya yang sistem emergency ya. Minimal harus ada aparnya sana. Dan kalau ada bahan kimia harus dipisahkan. Bahan kimia mudah terbakar, bahan kimia berbahaya, bahan beracun terus dipisahkan. Ada pembagiannya. Gitu kira-kira Bu Devi ya? Iya Pak, baik. Oke, makasih. Baik, selanjutnya ya. Saya terima kasih Bu Devi kalau udah ada kesadaran seperti itu. Nanti saya jelaskan ya di poin-poin selanjutnya. Iya Pak. Tapi kalau saya tangkap tadi minimal kayak perusahaan ya, mungkin Ibu Devi cerita tadi ya, itu mungkin bisa level menengah, harus ditingkatkan dulu standarnya, standar kesadaran dari manajemen sama karyawannya. Jadi sebelum sampai yang lebih tinggi, yang sederhana itu harus dipahami dulu, diterapkan penyimpanan barang berbahaya segala macamnya. Nanti di sini pun ada dijelaskan itu ya. Oke, saya jelaskan tadi ya. Nah, oke. Jadi PSM itu kalau kita bicara yang ideal ya, diterapkan 3 tahap.
tahap desain, perencanaan, saat konstruksi, dan pas operasional. Ini saya ambil contoh pabrik kimia tadi ya. Jadi pabrik-pabrik besar itu sebelum didirikan, itu udah dirancang, ada namanya, ada engineering design, ada safety design, segala macam, dibuat perancangannya, dan itu ada standar-standar safety. Jadi dari awal udah dirancang, pabriknya harus aman, tuh kalau ini seperti apa, ada macam-macamnya. Jadi tahap awal tuh PSM itu udah dimasukkan. Nah, pas saat konstruksi pun sama, ada pre-control, ada namanya pre-startup safety review. Jadi sebelum pabriknya running, berjalan, dicek dulu tuh, dites barang-barangnya semuanya, oke enggak gitu ya. Dicek juga apakah yang dibuat dirancang di sini sama enggak dipasang di sini. Nah, setelah oke semua, baru startup ya, dihidupkan pabriknya, baru operasional. Nah, pas operasional pun harus kita ikut prosedur, ada maintenance-nya dirawat, orang-orangnya pun terlatih. Nah, selama ini kan kita banyak lihat hanya seperti di sini, kita lupa ini. Tapi di pabrik-pabrik besar nih selalu ada biasanya. Nah, kejadian emang kalau pabrik yang kelas menengah ataupun yang kayak tadi cerita Mbak Devi ya, pabrik Snell misalnya, dia kan hanya pas sudah jalan aja di sini. Dia tidak merancang sejak awal bagaimana pabrik itu aman. Sehingga emang agak susah jadinya ya, tapi harus kita lakukan bertahap. Tapi kalau kita bicara ideal, itu mulai dari awal. Sejak perancangan, konstruksi, dan operasional. Contohnya tadi cerita di sini ya, misalnya pabrik kimia untuk supaya prosesnya itu berbahaya, tidak menimbulkan karat, maka pipanya harus pakai pipa stainless steel misalnya. Itulah pas saat desain biasanya seperti ini. Nah, pas saat konstruksi ya harus dibeli dipasang pipa itu juga stainless steel, pipa tahan karat. Nah, kalau kejadian misalnya udahlah karena biaya kurang kita pakai aja pipa biasa lah, pipa baja biasa karbon 30 gitu ya. Misalnya atau barang KW gitu ya. Dipasang di sini. Nah, kalau proses safety nggak boleh itu. Tapi kalau perusahaan-perusahaan menengah, ya udah pasangnya nggak apa-lah, penting ada jalan gitu. Tapi ya itu tadi, akhirnya akan jadi kecelakaan. Ada karat, apa segala macam, ada kebocoran, sehingga timbul kecelakaan. Oke. Ini kita bicara ideal ya. Ideal seperti ini ya, rancangan, konstruksi, dan pas operasional. Tiga-tiganya sejalan. Ini kira-kira gambarannya, mungkin nggak saya jelaskan ya. Pokoknya sejak saat desain, udah dibuat ada konsultan khusus merancang resikonya apa segala macam, sampai konstruksi handover, dan saat produksi pun harus pakai prosedur, pakai manual, bagaimana supaya tidak terjadi kecelakaan. Nah, dengan cara seperti inilah maka bisa dihindari kecelakaan besar tadi. Kayak kasus tadi Bhopal tadi, itu sebenarnya udah dirancang, ada pabrik pupuk tuh, udah ada alatnya segala macam, tapi pas udah jalan, nggak dirawat, yang rusak dibiarkan oleh manajemennya, karatan, bocor, sehingga terjadi kecelakaan. Itu kasusnya di sini ya. Ini kira-kira gambarannya ya. Jadi PSM itu 3 tahap. Tahap desain, konstruksi, dan operasional. Oke. Dan operasional pun nanti ada juga operasional pas saat emergensi. Jadi saat terjadi kebakaran atau ledakan harus ada juga prosedurnya. Nah, ini contohnya ini maaf ya, ini agak terlalu teknis banget, tapi nggak apalah, nggak akan saya jelaskan. Tapi kira-kira seperti inilah. Jadi pas tahap awal itu namanya proses safety design, perencanaan berdasarkan safety. Udah dipasang dari awal nih alat ini resikonya apa, terus alatnya apa, segala macam terus. Dan ini ada standar, jadi pakai standar ya, IEC standar alat-alat listrik, ada ISA segala macamnya. Dari awal udah dirancang lengkap sampai seperti ini ya, sehingga tersimpul akhirnya kita pakai alat itu. Ini contoh proses safety design. Nah, penerapannya tadi kan ada ya, jadi ada 14 yang elemen tadi itu, 14 elemen PSM diterapkan pada tahap-tahap ini semua, tahap desain, operasional, maintenance, dan juga pas saat emergency. Jadi pas saat desain itu ada tadi ini ya, kita buat proses safety information, proses adat analisis, pre-startup safety review di sini ya, pas project, pas jalan ada proses operational control, ada training, ada maintenance juga, ada management of change, dan saat emergency pun harus ada. Jadi kalaupun pabrik terbakar, harus ada prosedurnya, ada investigasinya. Kayak kasus tadi di Bhopal, sebenarnya mereka tuh udah ada alat untuk pencegahan emergency,
Tadi itu kan ya, kalau ada gas pakai yang namanya water curtain, jadi dilindungi oleh pancaran air, tapi ternyata nggak cukup. Nah, ini kira-kira seperti ini. Ini yang gambar agak komplitnya seperti ini ya. Di sub design, konstruksi, startup, nah inilah elemen-elemennya. Elemen-elemen PSM tadi diterapkan pada 3 tahapan ini. Oke, sebelum saya lebih jauh ya, ini mungkin udah mulai agak rumit ya, saya harus jelaskan dengan hati-hati ya. Silakan kalau masih ada agak bingung, silakan sampaikan aja. Saya coba jelaskan dengan bahasa sederhana. Silakan. Halo Pak. Ya, silakan Pak Edward. Iya, saya mau tanya nih Pak, kalau secara proses safety management ini, kalau untuk membangkitkan atau membangun budaya awareness ya Pak ya, artinya safety kan harus dibangun dengan budaya awareness-nya. Nah, tahapan paling dasar itu kalau misalnya di proses safety management itu apakah kita harus patrol, lebih banyak ke patrolnya, atau kita lebih banyak memberikan training-training dasar ya Pak, untuk K3 sendiri itu Pak, di dalam sebuah manufacturing? Mungkin itu sih Pak pertanyaan saya Pak. Lebih menurut pendapat Bapak nih, dari pengalamannya Bapak, ini kan banyak di petrochemical dan yang lain-lain. Mungkin kalau di industri menengah ke bawah ini lebih bisa diedukasi kemana? Apakah kita lebih banyak memberikan training atau kita banyak lebih ke patrol di lapangan? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Edward. Jadi itu sama-sama semuanya dijalankan Pak ya. Tapi intinya dari pertama top manajemennya. Top manajemen itu owner perusahaan itu punya kesadaran ya, bukan seperti ini. Pertama pas dia menerima karyawan. Pas menerima karyawan pun ya diterima yang sesuai keahlian kan, keahlian, dan diberikan juga pemahaman safety sejak awal. Terus ada training tentang safety juga, seperti apa. Terus ada tadi monitoring kan, monitoring pas operasional dicek juga. Monitoring itu ada 2. Kalau ada yang melanggar kita kasih teguran, kasih denda, kasih warning. Kalau yang bagus kita kasih penghargaan. Jadi itu bertahap Pak, jadi nggak bisa langsung, dan semuanya dilakukan. Gitu mungkin Pak Edward. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, silakan ada yang tanyakan yang lain? Atau mungkin ada yang merasa agak rumit nggak? Silakan deh, sampaikan aja. Nanti saya coba sampaikan secara sederhana ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Aris ya. Nah, ini Pak Aris, saya bacakan saja sini ya. Ketika pekerjaan hot work ada pengelasan di dalam chamber di sana tuh, terus ada bunga api yang las masuk dan menimbulkan ledakan, misalnya ada tangki gitu ya, ledakan, sehingga akhirnya operator las meninggal. Apakah ini termasuk personal atau proses? Menurut saya ini termasuk proses Pak, karena kan dia itu operator itu kan meninggal itu bukan hanya karena dia ngelasnya, tapi karena ada zat kimia lain tersisa di sana dan akhirnya bertemu dengan dipantik oleh dari sisa pengelasan tadi sehingga terjadi ledakan. Jadi ini proses ini. Begitu Pak Aris. Silakan Pak Aris atau mungkin langsung bicara, silakan Pak Aris. Oke, ya udah jelas clear ya. Oke. Jadi kalau itu termasuk adalah kasus proses safety. Oke, baik. Ada yang tanyakan yang lain? Kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi ya. Jadi udah. Nah ini tadi ya, penting ini ya. Jadi bahwa proses safety itu diterapkan elemen-elemennya itu pada tahapan desain, operasional, maintenance, dan juga pada saat emergency. 14 tadi itu. Nanti ini seperti apa mungkin ya kita bertahap lah memahaminya, tapi kita pakai helikopter view ya, pemahaman secara umum dulu seperti apa ini prosesnya, nanti kita sampai ke detailnya. Oke, ini tanya lagi. Oke, lanjutkan ya. Nah, sekarang kita mulai. Ini contoh pabrik kimia ya. Ini pabrik besar nih, pabrik. Pabrik itu kan pertama pas saat ngerancang pun dia udah seperti ini. Ini namanya proses flow diagram ya. Jadi pertama orang buat seperti ini dulu.
Dan saat buat proses flow ini pun udah dibayang ini ada tangki, ada apa segala macam. Udah tahu mana-mana risikonya, bagaimana pengamanannya. Di awal udah ada. Jadi pas awal dibangun pun udah dirancang. Oh ini kalau meledak, ini kalau ini pakai apa gitu. Kalau kebakaran pakai apa. Udah siapkan dari awal. Jadi pakai flow diagram ya pas saat desain tadi itu. Nah ini contohnya. Ini pabrik kimia. Intinya PSM itu apa? Bagaimana ini semua pabrik berjalan lancar, nggak ada kebocoran, nggak ada kebakaran, sehingga tidak terjadi bencana seperti ini. Ada ledakan, ada kebocoran. Nah, bagaimana supaya ini terjadi? Inilah PSM. Jadi PSM itu pilar tengah inilah. Bagaimana kita jaga pabrik ini integritasnya tinggi, terjaga dengan baik, terjamin, tidak ada ledakan, tidak ada kebocoran. Itulah PSM fungsinya di sana. Oke. Nah, oke, sekarang kita akan ini agak lebih detail sedikit ya. Pertama, kita buat pengamanan namanya pengamanan berlapis ya. Karena itu tadi sebenarnya kan kasusnya itu kan bertahap. Tadi kan Pak Ali cerita ya, ada orang ngelas, ternyata percikan las itu kena ke sebuah tempat yang ada gas berbahaya, meledak, kenalah orang. Jadi berantai kasusnya itu hanya satu. Nah, karena itu akhirnya digunakanlah konsep layer of protection. Pengamanannya berlapis, bukan satu aja. Kalau personal safety, orang supaya nggak celaka ya, cukup satu. Misalnya pas ada yang ngelas ya udah pakai tutup mata, pakai kacamata las segala macam, itu pengamanannya satu aja. Atau supaya orang nggak kepala luka pakai helm hanya satu. Tapi kalau proses safety harus banyak, pakai berlapis. Sehingga konsepnya itu adalah layer of protection. Jadi ini ada insiden satu, ini konsep ini namanya keju Swiss, nanti saya jelas detail. Jadi kayak keju itu kan ada bolong-bolongnya ya. Ini istilah orang keju Swiss ya. Keju itu ada bolong-bolongnya. Jadi konsepnya walaupun ada pengamanan, misalnya pakai alat pengaman satu ya, bolong masuk juga tetap bocor. Ada pengaman yang lainnya, sehingga insiden bisa dicegah. Jadi misalnya kayak tadi kan, kebocoran gas yang di Bhopal itu kan airnya masuk ke dalam ini, ke dalam tangki itu, sehingga ada reaksi kimia. Sebenarnya udah pengamannya itu. Pengamannya adalah bagaimana supaya didinginkan supaya nggak panas. Tapi ternyata pendinginnya nggak jalan juga, sehingga berlanjut ke yang lanjutnya. Nah, sehingga akhirnya diperlukan pengamanan berlapis, konsepnya layer of protection. Ini prinsip dasar ya, ini agak rumit, saya sampaikan secara sederhana, seperti ini ya. Nah, ini orang mengenali dengan konsep keju Swiss. Ini tadi ini keju ya, keju ini kan ada kayak bolong-bolongnya. Jadi ini kan insiden nih, insiden yang merah ini kan. Jadi sebenarnya udah diamankan, insiden itu di sini ini kayak cahaya ya. Pakai lapis pertama. Ada satu yang bisa dihindari kan, tapi bolong juga masuk sini nih. Pakai yang pelindung kedua, ya udah bisa terjagain. Tapi ini tetap ada yang langsung bolong juga. Sampai akhirnya terjadi insiden. Nah, tapi udah terjadi insiden pun tetap ada pengamanan supaya tidak membesar. Ini istilahnya adalah emergency ya, emergency response. Jadi setiap kejadian pun harus dijaga jangan sampai membesar. Nah, ini namanya konsep keju Swiss. Jadi kenapa keju Swiss? Karena orang yang menemukan dulu idenya, dia ide seperti ini. Keju ada bolong-bolong, oh udahlah. Jadi bagaimana pengamanan itu nggak hanya satu, ada beberapa buah. Jadi kalau bahasa di sini ada pengamanan engineering, administratif, pakai izin kerja, pakai pengamanan perilaku, dan setelah kejadian pun kita amanin supaya tidak membesar. Oke ya, ini konsep sederhananya. Jadi suatu insiden itu karena proses safety insidennya adalah komplit, maksudnya beruntun, pengamanan pun harus berlapis. Tidak cukup satu. Sehingga dikenal konsep layer of protection atau bahasa praktisnya keju Swiss ya, Swiss cheese itu banyak dikenal. Dan ini pengamanannya adalah pakai pengamanan teknis, administrasi, perilaku, dan emergency response setelah kejadian. Intinya adalah dengan itu semua kita bisa mencegah supaya ini tidak terjadi. Oke, ini agak rumit dikit ya. Silakan nih sebelum saya lanjut ya. Silakan kalau ada yang belum paham, silakan tanyakan.
Silakan, atau paham ini konsepnya ya? Ya kita mungkin agak jarang kita keju ya, tapi ya pahami seperti itulah. Bahwa perlindungan tuh nggak selalu 100% berhasil, ada kegagalan juga, sehingga dibuat berlapis. Baik, di sini dulu. Silakan ada yang tanyakan, silakan raise hand aja, atau silakan kalau mau tanya langsung. Halo Pak. Ya, silakan Pak Edward. Ya, jadi ini cara pengendaliannya Pak ya, berarti ya Pak? Ya, pengendaliannya. Ini kan ada bahaya tadi ya, ada event hazard, kita kendalikan, kita lindungin dengan secara berlapis seperti ini. Oh oke, kalau lihat dari sini berarti lebih ke rekayasa engineering dulu, baru Ya. administrasi kontrol ya Pak ya? Ya, gitu ya, itu gambarannya lah gitu ya. Ini kan contohnya, tapi nggak Oh. selalu seperti itu, tapi biasanya seperti ini. Oh gitu. Iya. Bisa dieliminasinya dengan engineering control, administrasi, behavior control, baru post accident mitigation gitu Pak ya. Jadi Iya, bisa gitu. bisa di switch kemana aja ya, berarti sesuai dengan kebutuhan ya Pak ya? Ya, sesuai dengan Oh. kebutuhan. Tapi emang yang pertama tuh emang kalau proses itu kan kebanyakan otomatis Pak ya, tidak melibatkan manusia. Sehingga ya pertama pakai engineering dulu, pakai alat dulu lindunginya. Oh oke, Pakai baik, teknis. baik. Ya. Ya, baik. Makasih Pak. Oke, terima kasih. Baik, silakan rekan-rekan ada yang tanyakan lagi? Mungkin atau masih bingung, silakan. Saya pikir silakan sampaikan aja ya. Karena ini sebenarnya konsepnya sederhana, tapi agak rumit sebenarnya. Terus sampaikan secara sederhana aja. Saya ulangi lagi. Ini adalah bagaimana kita melindungi pabrik ini jangan sampai meledak seperti ini. Kita lindunginya apa ya? Bertahap tadi ini. Pakai keju Swiss. Dan selalu ada bolong-bolong. Ya, pengamanan tuh nggak 100%, pasti ada gagalnya. Sehingga akhirnya ya udah kita buat seperti ini. Silakan, ada yang tanyakan? Selamat sore, Pak. Oh ya, silakan Pak Masmun. Ini kan setiap engineering ini kan kalau saya kan berkutatnya banyak mungkin di engineering control-nya Iya, gitu ya. Nah, jadi di sini kan kalau saya lihat ini kontrolnya itu sebenarnya kan dari standar-standar. Jadi Iya, desain iya. itu sudah ada standarnya semua. Iya, iya. Nah, kalau untuk administratif sama behavioral control ini semuanya ada standarnya nggak Pak? Yang Iya, ada juga. yang jadi basisnya gitu. Ada. Ya, sedangkan misalnya prosedur lah, minimal prosedur ya. Kalau Pak Mazpur basicnya apa? Electrical atau chemical apa ya? Saya automation, Pak. Ya. Control system. Iya, iya. Karena standar ya, kalau electrical pakai IC, ingat IC ya. IC Iya, itu iya. untuk listrik. Ya prosedur itu. Kan udah engineering. IC itu kan dijelasin juga alat ini bagaimana pengamanannya, bagaimana maintenance-nya, misalnya harus di maintenance 6 bulan sekali atau setahun sekali. Itu di sini, administratif di sini. Bagaimana cara mengoperasikannya, ada manualnya kan? Ikuti manualnya, alat ini bagaimana cara melakukannya, bagaimana kalibrasinya, itu administratif lah itu. Gitu Pak Mas Bun. Oke, Pak. Makasih. Kalau behavioral control juga semua ya, tapi mungkin ini ke HSE ya, standar HSE Pak jadi. Ya orang lah, pengamanan orangnya ini. Oke Pak. Terima kasih. Oke, baik. Ini sebentar ya. Ini supaya tadi kita itu tadi saya kembalikan yang tadi yang kasus yang di Bhopal ya, supaya kita tahu, supaya dapat bayangan ya, sebentar ya. Kenapa ini perlu? Oke. Oke. Ini contoh di Bhopal ini ya. Ini kan pengamanannya udah bertahap ya. Lihat kasus tadi ya. Ini kan tangkinya awalnya sebenarnya kejadiannya adalah di tangki bahan kimia tadi itu bocor sehingga air masuk. Jadi pengamanan pertamanya apa? Itu gagal dia. Nah, tangkinya bocor, jadi pengaman materialnya nggak ini kan ya. Nah, sebenarnya ada pengamanannya itu. Kan kalau bocor, jadi air dengan MIC ini jadi panas, dia bereaksi, reaksi endotermik. Udah ada pengamannya apa? Yaitu refrigerator tadi itu pendingin. Didinginkanlah tangki ini supaya dia tidak panas, tidak meledak kan. Itu pengamanan pertamanya. Tapi ternyata ini freonnya habis, segala macam, di shutdown, ya nggak jalan. Oke, ini rasanya kalau tadi keju Swiss ya, lubang pertamanya udah ada. Kalau di sini berjalan dengan baik, tidak ada kejadian itu. Misalnya ada panas ya, terus didinginkan, udah di sini aja nggak sampai kebocor terjadi. Oke? Nah ini udah ada sebenarnya pengamanan teknisnya, tapi bocor, bolong juga. Oke? Nah, pengamanan kedua ada namanya scrubber. Kalau bocor juga masuk sini scrubber ini. Scrubber itu jadi supaya nggak beracun lah, dicampur dengan zat apa segala macam, baru dibuang ke udara. Ini perlindungan kedua.
ternyata nggak berfungsi juga, karena ternyata ini di-off kan, dimatikan. Pengamanan selanjutnya juga ada flare, kalau nggak dimasukkan flare. Tapi sama, ini maintenance-nya nggak jalan juga. Dan kalau udah ada terakhir pakai emergency, ada namanya water curtain. Jadi ada semacam ini maaf gambar kayak gini ya. Jadi kalau ada kebakaran itu gas beracun tuh dengan water curtain, ini konsep teknologi dulu supaya gasnya terhambat. Jadi ada kayak apa ya? Kayak air terjun gitulah, dinding air, sehingga hanya terlokalisir di sini. Tapi ternyata nggak bisa juga. Water curtain-nya tuh hanya 12-15 meter, padahal gasnya tuh sampai 30 meter. Nah, ini contoh tadi itu, bagaimana bahwa pengamanan sudah dilakukan semua, tapi ternyata gagal juga. Satu lagi adalah orangnya, ini maintenance nih, administratif. Harusnya di maintenance, diperbaiki, dibiarkan. Terus juga mungkin dibiarkan karena ada biaya, manajemennya nggak ngasih uang. Kenapa manajemen? Wah, ini kita nggak ada uang, nggak ada dana, udahlah, ya udah nggak dikerjakan, udahlah dimatikan. Nah, itu kan hal-hal yang tadi masuk behavior tadi ya, bukan teknis di awal. Oke, ini sebuah contoh kasus nyata, udah dibuat pengamanan berlapis, tapi gagal juga akhirnya gitu. Nah, sehingga intinya sekarang bagaimana pengamanan itu harus bagus dari awal, jangan sampai ada bocor lagi. Oke, bisa paham ya? Silakan, ada yang mau tanyakan? Tetap paham nggak konsep tadi itu ya? Bahwa kasus Bhopal ini pengamanan berlapisnya ternyata nggak berfungsi. Oke? Silakan, jelas ya? Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Oke ya. Nah, jadi di sini pun, dan kasus di sini akhirnya disalahkan juga adalah manajemennya. Karena manajemennya tidak mau mengeluarkan biaya untuk perbaikan, untuk maintenance, segala macamnya. Sehingga akhirnya ini terjadi. Seandainya ini kalau kita cerita ya, ideal dilakukan, pengamanan apa segala macam akan terjadi. Minimal kalau ada kebocoran di sini langsung bisa ditanganin. Tidak terjadi kejadian gas bocor yang menyebabkan sampai 3.000 orang meninggal saat itu. Itulah fungsinya kita harus punya PSM yang kuat. Kalau kasus tadi Petro Widada di Surabaya, di Gresik yang tadi meledak, hampir sama juga itu, meledak dan dekat ke pemukiman sekitarnya, kena juga di sana itu tadi. Dan saat sekarang saya pikir perusahaan-perusahaan udah mulai bagus ya penanganannya, itu bisa dihindari. Oke, ada yang ditanyakan silakan. Jelas ya? Oke, kalau udah jelas saya lanjutkan lagi materinya. Tadi kita sampai ke keju Swiss ya. Oke, pengamanan keju Swiss. Ini maaf, ini saya ulang-ulang ya, karena ini agak rumit ya, sederhana. Jadi bagaimana supaya pabrik ini tidak terbakar dan meledak? Kita perlu pengamanan. Dan pengamanannya harus berlapis dengan konsep seperti ini ya, keju Swiss. Karena setiap pengamanan tidak bisa 100% ada kegagalannya. Oke, saya lanjutkan lagi konsep LOPA. Ini maaf agak rumit ya, sederhana aja. Ini agak lebih rumit lagi. Namanya Layer of Protection Analysis LOPA, sangat berlapis. Ini gambarnya. Ini ada sebuah proses. Sejak awal udah buat perlindungan. Perlindungan pertama adalah basic process control. Sebelum sampai terjadi dampak yang sangat besar, dia dilakukan dari awal. Ini mungkin gambarnya seperti ini lah ya. Jadi sebelum ada kejadian, perlindungan pertama itu adalah namanya basic process control system. Ada process control layer. Jadi kalau ada yang misalnya terlalu panas, terlalu bocor, langsung ditangani di sini. Sehingga akhirnya bisa dikendalikan, aman. Gini ya. Oke. Kalau nggak bisa juga, tetap naik, tetap panas suhunya, ada alarm. Nyala alarm, terus dikendalikan dengan operator, bisa turun lagi, bisa dikendalikan. Kalau nggak bisa juga, tetap terus naik. Akhirnya ada emergency shutdown. Emergency shutdown itu maksudnya dia shutdown otomatis. Jadi kalau ada sesuatu yang suhunya sangat tinggi atau tekanan sangat tinggi atau proses yang sangat tidak terkendali, maka otomatis akan mati. Itu namanya emergency shutdown. Oke, ini pengamanan di sini. Ini otomatis. Kalau nggak bisa juga, nanti ada namanya
rally valve atau rupture disk ya. Ini kartu pengaman. Nanti saya jelaskan ada contohnya kartu pengaman. Dengan kartu pengaman ini ada tekanan berlebih, dikendalikan terbuang. Kalau nggak bisa juga, dan sampai akhirnya ada ledakan, ada kebakaran, maka digunakan ada namanya gas detektor, deteksi api ataupun gas. Kalau ada detektor nyala, maka akan otomatis menghidupkan alat yang lainnya. Oke. Nah, kalau nggak bisa juga, ini pakai dike. Dike itu semacam kayak apa ya, selokan lah. Di sekeliling pabrik itu ada selokan. Jadi kalau ada sesuatu tuh ada tumpahan, hanya di daerah sana nggak sampai keluar. Kalau nggak bisa juga, nah ini barulah emergency response diaktifkan. Ini dari sini ataupun dari pihak luar pemerintah. Nah ini bertahap sampai jadi dari awal udah ada sampai jadi ini kejadian ini dicegah itu nggak sejak pas udah kebakaran langsung dipadamkan, nggak sejak dari awal. Ini seperti apa dike ya, saya contohkan gambar sebentar sini ya. Nah ini contoh sebuah pabrik besar. Jadi kalau pabrik petrokimia tuh biasanya di sekeliling itu selalu ada kayak selokan di sekeliling, itu namanya dike ya. Dike itu semacam selokan kecil. Jadi kalau ada tumpahan kimia, dia terkendali, nggak langsung keluar, tapi ke sini dulu. Jadi pengamanannya di daerah dalam sini dulu, kalau nggak bisa baru ke yang lebih luar. Dan paling terakhir adalah pakai dike ini, pakai pemadam kebakaran. Kalau nggak bisa juga, ya udah kita panggil pemadam kebakaran dari luar. Seperti apa yang kontrolnya itu tadi, ini ada contoh gambar ini nih. Ini contoh kontrolnya ya tadi ya. Ini nih contoh gambar saya ambil di Google ya. Jadi di tiap alat-alat tangki ataupun ada pipa itu alat-alat seperti ini, alat pengendali. Ada pengukur tekanan, ada pengendali apa otomatis, ada sensor. Ini rumit sekali nih. Dan ini harus dicek berkala oleh operator. Harus dikalibrasi alatnya, jangan sampai rusak. Ini seperti ini. Ini adalah alat-alat pengaman yang pertama tadi ya, di sini nih, di proses kontrol ini. Atau kalau gambar yang tadi, di awal sini nih. Jadi misalnya ini pabrik seperti ini nih, pabrik besar seperti ini, tangki, ada kolom. Ini ada alat pengamannya, bagaimana supaya tidak terbakar dan meledak itu tadi. Ini semua ada alat-alatnya, inilah pengaman-pengamannya ini. Sebagai yang pertama. Dan kerja operator itu adalah mengecek ini semua, bahwa ini jalan dengan lancar, aman, nggak ada kerusakan. Dan dikalibrasi, dicek 6 bulan atau setahun sekali. Gitu ya. Ini tahapan-tahapannya proteksi supaya tidak terjadi kecelakaan yang besar seperti ini. Oke, ini ada pertanyaan dari, oh ya, betul Pak Arif. Ya tanggul, dike itu tanggul ya tanggul lah. Maksudnya, ya makasih Pak Aris ya. Pak Arisnya udah tahu ya pemahamannya. Jadi biasanya emang di sekeliling pabrik besar itu ada tanggul, Pak. Tanggul itu apa? Jadi kalau ada kebakaran, ada kebocoran kimia, ke sini dulu, nggak sampai ke masyarakat sekitarnya. Dan ini pun idealnya namanya pabrik itu harus jauh dari pemukiman. Nah, kasus yang di Bhopal itu ya di sebelah-sebelah sini banyak perumahan, ya udah kena itu. Nah, di kasus Petrowidada yang di Gresik pun sama. Ada ledakan, ada gas, langsung kena ke masyarakat. Yang terakhir setahu saya di Kerawang ya, di Kerawang itu pabrik Pindo Deli itu yang buat kertas, untuk kertas ini Sinarmas, kertas yang kita pakai A4. Itu bocor gas klorin. Gas klorin itu gas untuk memutihkan kertas. Bocor di sini, ke bawah angin, kenalah ke masyarakat. Akhirnya masyarakatnya keracunan, yang nggak sampai meninggal ya, tapi sampai muntah-muntah, sampai sakit kepala. Kenapa? Karena perumahannya dekat sini, sekitar ini. Jadi satu poin juga pengamanan itu adalah industri berisiko tinggi harus jauh dari pemukiman, nggak boleh dekat. Tapi realita di negara kita, ya contoh di Tangerang, Kerawang, Cikarang, Bekasi, Gresik, Surabaya, itu dekat dengan pemukiman. Sehingga kalau ada kejadian, udah langsung kena itu masyarakat sekitarnya. Oke ya. Ini contoh pengamannya. Oke, sebelum saya lanjutkan, silakan. Ada yang tanyakan? Jadi bertahap ya, mulai dari kontrol sistem, intervensi operator, pakai ini kartu pengaman, pakai gas detektor, pakai tanggul, dan terakhir pakai emergency response.
Kalau nggak bisa juga baru bantuan dari luar. Kayak kasus kemarin yang di Balongan itu yang meledak tangki Pertamina, kan sebenarnya itu udah ada dari awal itu alat untuk melindungi ini supaya nggak kena bocor segala macam, tapi kemungkinan saat itu alatnya rusak sehingga tidak bisa melindungi. Dan yang pertama dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran dari area itu, kalau nggak bisa panggil dari luar. Oke, sebelum lebih jauh, silakan ada yang tanyakan? Atau masih bingung? Silakan. Kalau di industri yang kelas menengah, yang level bawah kayak tadi kan misalnya tadi kan pabrik sendal atau berapa, ini pasti ada selalu pengamannya juga. Minimal pengaman dari misalnya mesin yang panas supaya tidak terkena sama karyawan atau zat kimia. Pasti selalu ada pengaman ini di alat-alat yang kita belikan ya. Kecuali emang kalau alat-alat bekas yang tidak ada standarnya. Ini contoh tadi ya, contoh-contoh alat kontrolnya. Jadi inilah perlindungan awal supaya dia terjadi. Ini contoh pipa ya, penyalur gas supaya nggak terjadi kebocoran, supaya langsung sini. Jadi kalau ada bocor kecil udah langsung, kalau ada gas detektor langsung nyala, alarm, langsung intervensi. Nggak sampai langsung membesar. Ini kasus yang terakhir kemarin saya ingat di Dieng, mungkin ingat ya, Dieng Jawa Tengah itu. Kan ada pembangkit geotermal tuh, gas panas bumi, itu bocor dari sumurnya, dan itu gasnya gas H2S. Gas H2S itu berbahaya. Dan kena ke masyarakat. Akhirnya masyarakatnya itu yang terkena, dan saya dengar ya nggak sampai ada korban, tapi orang sampai pusing-pusing aja, sampai pingsan karena itu. Tapi H2S itu berbahaya. Idealnya emang kalau pas ada kebocoran tuh ada ini gas detektor akan bunyi alarmnya, dia akan bisa langsung operator data atau siapapun untuk intervensi menutup valve ini, menutup katup ini. Oke, silakan. Sebelum saya lanjutkan ya. Izin Pak. Ya, silakan Pak Ahmad. Ya, menurut saya gini Pak, problemnya kan bukan masalah alat kontrolnya Pak, tapi Ya. bagaimana kita memaintain peralatan itu berfungsi dengan baik gitu. Ya. Adakah regulasinya Pak? Misalnya harus berapa lama itu berapa lama sekali dia perlu dicek dan cara pengecekannya seperti apa? Kira-kira gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Maaf Pak Ahmad, mulai Pak Ahmad kerja di pabrik mana Pak Ahmad? Saya di konsultan Pak. Oh, konsultan, oke. Ya, nggak apa. Ini contoh aja Pak ya. Ini contohnya ini saya gambarkan dari pipa gas Pertamina ya. Jadi ini kan ada alat-alatnya Pak. Nah, alat ini ada standarnya, kalibrasinya itu ada. Jadi alat ini merek apa ya? Dari pembuatnya itu disebutkan alat ini harus dikalibrasi misalnya 6 bulan sekali, setahun sekali atau gimana. Jadi kita ikut aja manual dari ininya, manual dari pabrikan yang buat ini. Disebutkan di sana. Maintenance-nya apa aja yang dilakukan, kapan waktunya, ada semua di sini. Udah ada dokumennya semua. Kita ikuti saja itu kok. Begitu Pak Ahmad. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama. Baik, silakan ada yang lain? Oke ya, saya lanjutkan ya. Jadi ini kalau mungkin yang tidak terbiasa dengan pabrik seperti ini nggak apa, kita sederhana aja bahwa pengamanannya itu bertahap, berlapis. Saya ambil satu contoh kasus ini ya. Ini contoh kasus ini nih katup pengaman, namanya safety valve biasanya katup pengaman ya. Jadi di industri yang petrokimia dan sebaiknya di industri yang kecil pun sama menengah ya, yang menggunakan gas bertekanan tinggi, sama tadi mungkin yang tadi pabrik sendal pun ada ya untuk tekanan pakai pressure segala macam. Kalau ada yang menggunakan tekanan tinggi atau zat kimia atau volumenya tinggi, pakai tangki, pakai pipa, salah satu pengamanan itu harus ada namanya katup pengaman seperti inilah, merah gini ya, katup pengaman ini. Intinya apa? Kalau ada tekanan berlebih akan terbuang ke sini, ke katup pengaman ini. Jadi kalau nggak dibuang, misalnya dari sini ya, tekanan terus tinggi dari kompresor ini, pompa terus naik ke sini, masuk ke tangki ini, dan ternyata mempat di sini, bisa meledak tangkinya. Supaya tidak meledak, dibuang dululah ini. Sederhana aja konsepnya kok.
Nah, ini contohnya ya. Saya buatkan gambar sederhana. Misalnya kan ini ada pipa nih. Pipa ini, pipa tekanan, gas dari sini. Ini ada namanya block valve. Jadi sekali waktu mungkin untuk perbaikan ditutup di sini. Karena tutup kan gasnya masuk ke sini nih. Ini tekanannya misalnya 6 bar. Tekanannya 6 bar. Tapi maksimum tekanan dari pipa ini adalah 8 bar. Maksudnya apa? Kalau lebih dari 8 bar, pipanya bisa meledak. Itu namanya maximum pressure. Dan di sini ada namanya gauge-nya ya, ada untuk mengecek tekanannya berapa. Jadi kalau masih 6 bar ya nggak apa-apa. 6 bar tetap jalan sini. Tapi kalau agak lebih, nah dipasanglah sini namanya safety valve atau pengaman ini, fan valve ini. Dikasih dikit-dikit ya, 7,8 bar lah, sebelum 8. Jadi dia itu akan aktif, kalau tekanan 7,8 bar, maka dia akan buka sendiri. Kalau di bawah tuh enggak. Jadi biasanya ini pakai ini. Atau pengaman tuh ada kayak pernya ya. Kayak pernya. Kalau 7,8 bar, baru dia buka. Kalau enggak, tutup dia. Nah, jadi intinya apa? 7,8 langsung kebuang. Sebab kalau tidak, misalnya nggak ada ini ya, karena misalnya ada kerusakan di sini, tekanan di sini pompakan terus kompresor, di sini mempet, tekanan naik 8 bar sampai 9 bar, akhirnya meledak. Nah, supaya tidak meledak, dikasih lihat tadi kata pengaman. Sebenarnya sih normal-normal sih nggak masalah 6 bar, tapi kan namanya operasi itu kan nggak selalu normal ya, ada kejadian, ada segala macamnya, ada mempet, ada kerusakan, sehingga terjadi hal-hal yang di luar batas normal, sehingga akhirnya dibuat kartu pengaman. Nah, ini kartu pengaman ini adalah salah satu contoh juga perlindungan. Kalau yang tadi ya, setelah alat kendali kontrol, ini adalah kartu pengaman, alat pengaman teknisnya. Nih, biasanya emang kartu pengaman itu dipasang di ini, di ujung, bagian ujung, atau juga setelah tangki ya, sebelum tangki, di mana misalnya ada terjadi kemungkinan tekanan berlebih. Ini kan salah satu cara untuk mencegah terjadinya ledakan. Kita pasang kartu pengaman. Oke, paham ya? Silakan. Ada yang belum paham? Ini contoh sederhana saya berikan ya. Silakan atau ditanyakan? Oke, ya silakan Pak Carmadi. Terima kasih Pak. Langsung ya, aja nih ya. Iya, saya juga ini melihat dari akibat-akibat ini ya, sehingga membahayakan itu. Nah, yang ingin saya tanyakan sederhana aja Pak ini. Sejauh mana gitu kan? Apakah pemerintah dengan lembaganya gitu terhadap PSM ini gitu kan? Ya. Karena saya lihat tanpa keterlibatan pemerintah yang benar cukup ketat ini akan begitu sia-sia gitu menurut saya gitu. Gitu Pak, mungkin yang jadi bingung ya itu gini, di mana nih posisi pemerintah gitu kan. Itu untuk baik dari tahapan perencanaan atau apa gitu kan secara contoh sederhana lah gitu, seperti dalam PUIL ya, peraturan umum instalasi listrik gitu ya. Sekarang kayaknya sudah tidak ada ya yang mematuhi aturan-aturan itu, dan yang masangnya juga asal-asal aja ya kayak itu tuh. Jadi makanya sering terjadi kebakaran di rumah, di pemukiman itu gitu. Makanya yang saya tanyakan, aturan udah ada, tapi ini ke pemerintah sejauh mana gitu dalam hal actionnya itu. Gitu. Ya begitu dulu Pak. Sementara mungkin ini pertanyaannya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Carmadi ya. Oke, tahu nggak Pak? Peraturan tuh udah ada sejak tahun 30. Namanya tuh ada peraturan Katup ya. Katup. Jadi sejak zaman Belanda tuh udah ada nih, contoh di sini Katup ya. Itu udah ada peraturan ordonansi sejak zaman Belanda tahun 30. Jadi kalau Katup itu, vessel itu, maksudnya mesin uap itu ada standarnya. Bagaimana pengamannya, apa segala macamnya. Terus sampai juga tahun 70 udah ada peraturannya. Jadi peraturan udah ada Pak. Alatnya harus seperti ini, harus ada pengamanannya, harus ada kalibrasinya. Peraturan pemerintah ada sebenarnya itu Pak. Itu tadi akhirnya orang tidak melakukannya.
Dan biasanya pun emang itu karena nggak ada audit ya, nggak ada audit ya udah biarin aja gitu kan, sehingga terjadi kejadian seperti tadi itu kata Bapak bilang. Itu ada namanya integritas, Pak. Nah, karena seperti itulah, kalau idealnya sih pemerintah itu kan ada dari pengawas ya, pengawas dari Naker. Jadi kalau orang tidak melakukan undang-undang dia dapat teguran. Tapi realita nggak seperti itu. Tapi kalau yang perusahaan besar, Pak, mereka itu ada audit. Nah, sehingga karena itu saya contohkan di sini, Pak ya. Salah satu poin dari PSM itu namanya audit, Pak ya, sebentar. Kita kembali ke sini ya. Nah. Jadi salah satu poin dari PSM itu namanya compliance audit, ada audit, Pak. Jadi contoh saya misalnya Pertamina ya. Pertamina itu nyewa auditor luar untuk mengecek semua tangki Pertamina atau pengeboran segala macam itu, dia mengaudit. Tahun sekali dia audit, terus segala macam itunya memenuhi atau tidak, yang melanggar dikasih teguran. Itu karena mereka punya sendiri. Pemerintah pun harusnya ada itu, mengecek itu, ada pengaturnya, tapi saya nggak tahu lah peraturannya. Jadi kalau saya jawab pertanyaan Pak Camadi tadi, udah ada Pak, udah ada peraturan, udah ada segala macamnya, itu tadi pelaksanaan integritasnya yang kurang. Tapi kalau perusahaan yang berisiko tinggi, pabrik kimia apa segala macam, contohnya kayak Pertamina atau begitu, karena dia bakal ada rugi, ada meledak segala macam, dia akhirnya ketat, dia ada audit. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan kelas menengah kecil, karena risikonya kecil, udah nggak apa-apa lah, pakai barang KW juga nggak apa-apa. Oh ini rusak ininya, alatnya, pengukurannya, udah biar aja nggak apa-lah, nggak rusak ini. Karena dia kesadarannya masih kurang. Nah, jadi poinnya di sini Pak, ada audit sama tadi juga adalah dari manajemennya. Nah ini tadi ya, komitmennya. Jadi PSM itu ada komitmen tinggi dari pimpinan perusahaan. Kalau Bapak tadi bilang, di mana nih perusahaan kayak gini ini, atau PUIL. PUIL itu kan pedoman umum instalasi listrik, standar pemasangan listrik harus seperti itu. Kalau tidak kan berbahaya, bisa konset segala macam. Kalau perusahaan besar harus dilengkapi Pak. Tapi Bapak bilang kan orang-orang nggak mentaati apa segala, udah dari kebakaran segala, itu tergantung komitmennya. Yang punya rumah, kayak kita punya rumah Pak ya, ada orang masang instalasi di tempat kita, terus kita biarin apa adanya, ya kita sendiri yang rugi kan. Tapi kalau kita komitmen harus gini, kita bisa tegas, wah kamu jangan pakai itu, jangan pakai barang KW, pakai ini gitu. Jadi kalau Pak kemarin cerita, semuanya udah ada Pak, peraturan ada, ini alatnya ada, yang kurang komitmen tadi integritas, kurang integritas aja. Kalau dia benar-benar sadar pengen pabriknya aman, pengen gak ada kecelakaan, dia harus konsisten. Tapi kalau konsisten nggak integritas ya terjadi seperti tadi itu. Itu Pak Karmadi mungkin penjelasan saya Pak. Ya terima kasih Pak gitu. Ya. Oke, terima kasih, bagus sekali ya dari Pak Carmadi tadi itu. Ini contoh sederhana aja, sambil ini ya. Contoh sederhana PUIL. PUIL itu kan pedoman instalasi listrik. Jadi kalau ini masuknya di standar juga, di standar sini. Itu termasuk dalam manage risk ya. Kalau dalam tabel ini adalah pilar. Jadi dalam PUIL itu ada standar bagaimana kabel listrik, ukuran kabel segala macamnya. Nah, banyak kejadian di orang bangun rumah ya, atau rumah RSS segala macam, ataupun di kayak ya industri kecil gitu, masang kabel sembarangan, maka apa sembarangan, akhirnya ada konslet, ada kebakaran. Itu contoh sederhananya. Atau contoh praktis Pak, minimal kita jaga di rumah kita lah Pak. Kalau ada rumah kita dibangun, ada orang instalasi listrik, ikutilah PUIL itu. Insya Allah rumah kita aman Pak, nggak akan konslet, nggak akan kebakaran. Contoh sederhana aja ya kita gitu Pak, kabel listriknya pakai yang tipis, sehingga terbakar. Atau yang sederhana lagi, colokan ya. Colokan listrik itu ada standarnya. Berapa ketinggian dari bawah, ada standarnya itu. Orang kan bangun, seadanya aja. Tahu nggak penyebabnya apa? Itu dibuat lebih tinggi, kenapa? Supaya kalau ada bayi jalan kaki, dia nggak nyolok sembarangan itu. Nggak nyentuh colokan listrik. Itu contoh sederhana bagaimana standar itu dari dibangun aman dari awal. Kalau nggak kita terapkan, akhirnya terjadi seperti itu tadi. Itu contoh saja ya, contoh untuk yang di pengalaman instrukturnya. Ini Pak Arianto, materinya bisa di-share, bisa Pak. Nanti kalau Bapak ikut tesnya nanti bisa di-share Pak. Ikut tesnya ini nanti dikasih materinya. Oke, selanjutnya ini tinggal sedikit lagi Pak ya. Tadi udah kita nih kata pengaman. Jadi kan ini kan elemennya banyak, ada 14. Ya mungkin nggak sempat kita bahas ini. Saya pikir salah satu contoh aja nih. Contoh elemennya itu adalah namanya proses safety information. Jadi kalau salah satu penerapan proses safety itu, data teknisnya pun harus lengkap. Data tadi ya
ada dokumen teknisnya, ada PNID, PFD, ada standarnya kayak tadi PUIL ya, spesifikasi teknis peralatan, harus lengkap semua itu, Pak. Itu namanya satu contoh PSI. Jadi sebuah pabrik yang benar tuh data semua ini harus lengkap. Tapi pengalaman saya biasanya emang jarang, Pak, pabrik kelas kecil menengah suka ngalgap data ininya, pasti ada yang kurang. Nah ini contoh lah, ini contoh pabrik kimia, bayangkan seperti ini Pak, pipa-pipanya, apa nggak rumit gitu ya. Nah inilah, kalau kita nggak punya standar yang lengkap, ini bisa bocor, bisa apa, gas beracun, bisa meledak. Sehingga harus lengkap datanya. Nah ini pertama ada namanya PFD, jadi aluran proses produksi seperti apa, ini harus ada. Nah ini PNID, dibuat lebih rumit lagi, seperti ini ya urut-urutannya, prosesnya. Nah, ini contoh kayak tadi pipa ya, ini contoh ada kolom, ada apa, nanti buat gambar. Ini dari sini bahannya masuk ke sini, ada katupnya, ada tangki, sekian terus dibuat. Ini tadi akhirnya jadi apa? Jadi kayak tadi PNID data ini, Piping in Installation Diagram. Ini fungsinya supaya kita tahu kemana alatnya segala macam, sehingga kita bisa cegah kalau ada kebocoran itu. Emang ini rumit, ya bayangin lah kayak gini, pipa seperti ini. Rumit, saya pun kebayangnya ya, harus orang ahli juga bagaimana bisa menjamin bahwa ini semua terkendali ya, terintegritas. Ini, nah ini contoh juga adalah isometric drawing, gambar pipa seperti ini. Karena kita harus tahu di mana ada bocor segala macamnya, ada maintenance. Dan satu lagi lah untuk kimia, pakai ini, MSDS, Material Safety Data Sheet. Biasanya kalau kita beli bahan kimia, yang kita gunakan harus minta MSDS-nya. Atau kalau enggak pun biasanya di kalengnya itu ada tanda-tanda seperti ini, logonya. Ini ada lambangnya ya, warna biru, bahaya kesehatan, bahaya api, bahaya stability, ini bahaya-bahaya lain. Ini selalu ada seperti ini tadi itu, apa aja PPE-nya, dan apa aja bahayanya. Ini bahaya lingkungan, bahan beracun, bisa meledak. Kayak tadi kan dari Ibu tadi nanya ya di pabrik sendal, gimana pengamanan supaya tidak terjadi ini kebakaran tempat penyimpanannya dipisahkan. Jadi bahan mudah terbakar dipisahkan penyimpanannya dengan yang lain, bahan meledak dipisahkan. Kita tahu dari sini, dari logo-logo yang tadi itu, atau yang bahan berbahaya juga untuk pernapasan. Biasanya ini di kaleng-kaleng kimia selalu ada, tapi itu tadi orang kita tuh jarang mau baca-baca seperti itu tadi, jarang mau baca label gitu ya. Udah simpen-simpen aja. Nah sekarang udah training ini, cobalah kalau yang di pabrik kimia atau pabrik-pabrik menggunakan zat kimia, coba selalu dibaca MSDS ini, dokumen-dokumen ini, jadi kita bisa tahu bagaimana menangani kalau ada kecelakaan, dan tahu juga apa APD yang digunakan. Oke ya, ini namanya contoh. Nah dokumen-dokumen ini semua tadi, mulai dari gambar PFD, PNID, isometrik, atau MSDS ini adalah satu contoh dari proses safety information, salah satu elemen dari PSM. Pabrik yang benar harus lengkap ini semua datanya ada. Sehingga kalau kita udah ada ini kan mudah untuk menanganinya. Oke, baik. Oke. Ini Pak, oh ya, Pak Joni Saryaman ya. Sore Pak, boleh nggak di-share nanti contoh form HAZO PHA bagi yang ikut kursus? Oh ya, gini Pak, kalau HAZO PHA itu trainingnya lain lagi Pak ya, form PSSR, itu trainingnya terpisah ya, karena kan ini kita hanya pengantar untuk proses safety management. Ini trainingnya ada terpisah Pak, training untuk ini, dan formnya pun ada formnya ya. Tapi kalau saya jelaskan satu persatu agak panjang juga waktunya Pak, nggak cukup 2 jam. Jadi kalau di sini contoh formnya Pak ya, form PSSA, form HAZO, PHA. Nanti mungkin saya sampaikan ke Pak Agung ya contoh-contoh formnya itu tadi. Karena saya udah pernah training PHA itu HAZO sekitar 2 bulan yang lalu Pak ya. Tapi nggak pernah, nanti saya tanya ke Pak Agung deh, ke panitia ya untuk ininya. Oke. Oke, terima kasih. Oke, saya pikir materi kita udah beres sampai di sini ya. Contoh aja. Mungkin agak rumit, tapi ya mudah-mudahan bisa dipahami lah ya.
Ini udah selesai di sini. Jadi saya ulangi lagi, intinya adalah di sini sebenarnya intinya itu apa ini ya? Oke. Intinya adalah bernama PSM itu ada integritas desain, integritas teknis, dan integritas operasi. 3 itu ada. Dan tadi Bapak ceritain macam-macam tadi itu tadi kita tidak punya integritas. Kalau menerapkan PSM, kita harus punya integritas ini, dan diterapkan dalam 3 tahap: perencanaan, konstruksi, dan tahap operasional. Tahapkan 3-tiganya. Dan bagaimana pengamanannya? Pengamanannya adalah pengamanan yang berlapis. Pakai konsepnya tadi ya, pakai konsep keju Swiss, dan pengamanan berlapis seperti ini, layer of protection. Nanti silakan bisa saya baca ulang. Dari Pak Ariel, apa untuk ujian seputar PPT saja? Iya, ujiannya nanti sekitar ini aja kok, sekitar penjelasan dari PowerPoint ini. Oke, saya kira udah materi saya itu aja, Pak Agung. Saya sudahin aja ini, nanti kita bisa tanya jawab. Oke, saya kembalikan pada Pak Agung.